warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kau kecewakan aku lagi, aku gak mau menderita lagi. Kalau ingkari janji, aku gak mau kebawa emosi. Jangan biarkan aku sakit hati karena ingkari janji. Cinta dan kepercayaan yang ku berikan, jangan sampai kamu sia-siakan dengan ingkari janji. Jangan-jangan kau bohongi aku lagi, banyak bicara cuma basa-basi. Coba ingkari janji, dengan ingkari janji. Jangan ingkari janji. Masya Allah, tepuk tangan lu dong buat Ustadz Syam dan juga Saya sih Bapak, kalau saya cuma kata begini. Apa tuh? Ingat-ingatlah kata-kata kamu. Iya. Kadang-kadang orang manusia Betul. kena kata-kata sendiri. Masya Allah Iya. nih, tadi kita dapat banget nih pelajaran dari lagu yang dinyanyikan oleh Ustadz Sam yang dibawakan juga oleh Nas ini tentang masalah ingkar janji. Kayaknya Lagunya kalau slang. orang ingkar janji itu kayak kita gimana, bete banget gitu ya. Ustadz Sam gimana kalau misalnya orang ingkar janji sama Ustadz? Ya sakit hati lah, sesuai dengan judulnya Orkes Sakit Hati. Oh gitu ya, orkes sakit hati. Tapi kalau misalnya kita berbicara orang yang suka ingkar janji itu terus nggak ngerasa dirinya bersalah, kesel nggak? Ya kesel, makanya harus diingatkan. Nah. Jangan kita kesel diem aja, orangnya Begini. nggak tahu nanti nggak nyadar. Kalau sakit hati karena ingkar janji, kalau begitu kamu jangan ingkar janji sama orang. Nauzubillah, Karena udah tahu subhanallah. rasanya. Betul. Kita sapa dulu pemirsa yang ada di rumah nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah ketemu lagi di Islam Itu Indah. Hari ini kita sudah kedatangan bintang tamu pemain sinetron yang alhamdulillah sekarang sudah istiqomah berhijab. Amin, insya Allah amin. Siapa dia? Dia adalah Poppy Bunga. Assalamualaikum Poppy. Waalaikumsalam. Sini kita ngobrol-ngobrol Masya Allah, sebentar. Masya Saya Allah. senang banget nih. Poppy ini banyak Seorang menginspirasi ibu. orang. Seorang Iya. anak. Jangan-jangan dia punya pengalaman diingkar janjiin. Coba dulu kita Pernah, tanya. Poppy? Emang pernah? Pernah nggak sih? Pernah banget. Masa? Kak, bener banget. Dari Ustaz. Enggak, pasti sering banget sih kayak misalnya masalah pekerjaan, terus masalah pertemanan juga kan, janji-janji. Iya, janji-janji insya Allah kita bakal ketemu ya. Tiba-tiba kayak aku udah berusaha nyari schedule-nya, waktunya, tiba-tiba seketika H-1 dia langsung ngebatalin gitu aja. Oh, iya. banget tuh Kayak gitu. ngecewain banget. Sabar. Dikira Poppy nggak sibuk, Poppy kan sibuk. Ini masih mending kejadian begini, Iya, masih hal yang kenapa? masih boleh dibilang enteng. Ada orang yang udah nyebar undangan, tiba-tiba pas udah mau hari hanya lusa, Sudah ada gedungnya. batal. Itu Jadi itu diganti parah dengan banget. anak yatim. Ah. Masih ingat itu? Iya kan? Berarti namanya belum jodoh. Belum jodoh. Tapi Belum kita bukan jodoh. berbicara tentang teman kita kok. Itu banyak orang contohnya ya. Alhamdulillah terima kasih banyak buat Poppy Bunga yang sudah hadir. Ya, Kita terima tepuk tangan kasih. dulu dong Bu. kasih. Silakan duduk lagi Poppy. Hari ini kita angkat temanya tentang janji-janji yang orang suka palsu-palsuin. Yaitu janji palsu. Janjimu palsu. Tuh 2, 3. Janjimu palsu. Tuh 2, 3. Janjimu palsu. Janjimu palsu. Masya Allah. Ustazah Oki. Ya. Saya mau nanya nih langsung kita bahas satu persatu tentang permasalahan janji ini. Sebenarnya kalau kita bicara masalah janji, orang itu pada tahu pasti. Masalah janji itu adalah hal yang berat. Betul. Tapi kok banyak ya orang yang berpikir janji itu masalah yang enteng gitu loh. Sampai mereka itu dengan mudahnya aja mengabaikan janji itu. Mohon izin waktunya, silakan Ustazah Oki. Mengapa membicarakan soal janji banyak orang yang menganggap enteng soal janji?
Pernah nggak ibu-ibu di sini bertemu sama orang yang katanya iya insya Allah tapi nggak ditepatin janjinya? Pernah? Padahal ngomongnya insya Allah, Bu. Kalau insya Allahnya orang Indonesia artinya enggak ya, Bu ya? Atau nggak enakan? Datangnya besok insya Allah, padahal sih nggak enakan gitu ya. Padahal sebenarnya nggak pengen datang, tapi ngomongnya insya Allah. Padahal insya Allah itu pasti datang, kecuali kalau takdirnya Allah baru nggak datang. Jadi jangan mempermainkan kata-kata insya Allah. Siapa yang mengatakan dengan mudah janji kemudian ia tidak menepati janji tersebut, ingat ciri orang munafik salah satunya adalah ketika berjanji dia mengingkari. Begitu juga di surat Al-Mu'minun ayat 1-6, ciri orang beriman adalah orang yang menepati janjinya. Jadi kalau orang kan lidah ini nggak bertulang nih, gampang banget ngomong janji tuh. Ya Bu ya, gampang banget. Tapi nggak tahu konsekuensi dari ingkar janji adalah ia golongan orang munafik dan bisa saja menjadi orang yang tidak beriman. Ingkar janji adalah sifatnya syaitan. Sebagaimana dikatakan di surat An-Nisa 120, syaitan itu memberikan angan-angan kepada kita ini nih. Syaitan bilang, ayo ikutin itu tuh perbuatan maksiat enak banget, kamu pasti seneng. Janjinya palsu, benar nggak Bu? Karena sejatinya syaitan tidak mengajak kepada kebahagiaan yang semu iya, tapi kemudian setelah nanti dihisap oleh Allah, syaitan akan mengatakan tidak, aku berlepas darimu, aku takut kepada Allah, kata syaitan. Jadi orang-orang yang ingkar janji bisa jadi meniru perbuatan syaitan. Nah, ada orang-orang yang enteng mengucapkan janji, dia tidak tahu konsekuensinya. Bahwa ia bisa saja tadi saya katakan keluar dari bisa saja tidak beriman atau munafik. Membicarakan masalah janji, janji itu ada dua Bu. Janji kepada Allah, janji kepada manusia. Janji kepada Allah namanya nadhor atau kita sering bilangnya nazar. Ya. Nadhor, janji kepada Allah itu nadhor, janji kepada manusia seperti biasa yang kita lakukan selama kita bermuamalah. Janji kepada Allah maupun janji kepada manusia hanya bisa ditepati kalau janji itu adalah janji yang baik. Kalau ada yang mengatakan, aku berjanji tidak akan menegurmu selama-lamanya, aku berjanji tidak akan menganggapmu sebagai saudara selama-lamanya, perlu ditepati nggak janji itu? Enggak. Janji yang maksiat kepada Allah tidak perlu ditepati. Kan ada nih orang lagi kesal berantem, aku janji akan mencelakakan engkau misalnya. Itu tidak boleh ditepati. Begitu pula dengan nazar. Aku berjanji kalau Allah misalnya mengabulkan aku yang seperti ini, aku akan menjemur diriku di terik matahari selama berhari-hari dan gak makan, gak buka-buka selama berbulan-bulan. Nah itu menzolimi diri sendiri, gak perlu ditepati janji yang seperti itu. Kalau nadhor tidak ditepati, hukumnya adalah di surat Al-Maidah 89. Kafaroh dosanya itu adalah 10 memberi makan 10 orang miskin, atau memberi pakaian 10 orang miskin, atau bisa juga dengan berpuasa 3 hari berturut-turut. Nanti dibuka lagi di surat Al-Maidah 89-nya. Kalau berjanji kepada manusia tidak ditepati, harus mendapatkan ridhonya dulu, artinya mendapatkan maafnya dulu. Orang-orang yang tidak menepati janji kepada teman-temannya membuat 2 dosa. Dosa pada orang lain karena menyakiti hatinya, dosa kepada Allah karena Allah telah menjadi saksi bagi janjinya. Jadi dosanya banyak. Dosanya banyak, nauzubillah. Karena begini, ketika orang ingkar janji berarti dia sudah memperlihatkan kemunafikan. Ya. Nauzubillah. Tapi kalau kita tadi berbicara kan orang itu kan memang menganggap enteng. Dia tahu janji tapi dia anggap enteng. Tapi bagaimana dengan orang yang nggak sengaja? Nggak sengaja maksudnya lupa gini. Ya? Dia itu lupa sebenarnya. Nggak ada niat untuk mengingkari janjinya. Setelah ini Ustadz Maulana akan menjelaskan semuanya. Tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Terbiasa orang Indonesia kalau mengatakan insya Allah dia tidak terpenuhi janjinya karena merasakan aku sudah berkata insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Islami masa kini. Bandung emang gudangnya hal unik dan inovatif. Menikmati kuliner lezat menggugah selera sambil berkeliling kota. Buat yang suka nongkrong, yuk cicipi kambing guling yang dibakar sendiri. Ini semua bumbu-bumbunya juga fresh ya. Penasaran? Saksikan selengkapnya di Demen Makan, Minggu 13 September jam 7:30 pagi di Trans TV. Barang siapa tak menepati
bersamanya, laknat seluruh manusia bersamanya. Tak diterima taubat dan tebusan, maka laknat Allah bersamanya, laknat malaikat bersamanya, laknat seluruh manusia bersamanya. Tak diterima taubat dan tebusan. Na'udzubillah, na'udzubillah. Membicarakan tentang ingkar janji-janji yang palsu, janji-janji yang menyakitkan hati. Tadi sudah dinyanyikan oleh Nas, akan mendapatkan laknat dari malaikat, laknat Allah, laknat manusia. Sekarang bagaimana kalau orang itu lupa janjinya? Atau bagaimana jika ada orang tidak sengaja lupa akan janjinya? Bagaimana hukumnya? Mau tahu? Mau tahu? Kan ada 3 pena malaikat terangkat. Apa itu? Anak kecil. Anak kecil itu tidak punya dosa. Yang ada cuma salah. Bedakan salah dengan dosa. Kalau salah berarti tidak berdosa. Tapi kalau dosa tentu salah. Kenapa? Karena dia sudah tahu tapi dia lakukan. Sehingga dikategorikan dosa. Yang kedua, orang yang lupa. Tidak sengaja maksudnya. Lupa, tapi bukan pura-pura lupa ya. Ketiduran, itu boleh. Itu aman. Jamaah. Dan yang ketiga, nauzubillah, mudah-mudahan kita tidak termasuk itu. Apa itu? Orang gila. Itu tidak dicatat. Jadi kalau mau masuk surga, jadi gila lah. Orang gila kan tidak ada kewajiban untuknya. Sekarang, ketika orang lupa, makanya bagaimana supaya janji itu tidak lupa? Mau? Ikut sertakan orang dalam janjimu. Persaksikan atas apa yang engkau janjikan. Karena janji itu ada janji kepada Allah, janji kepada diri, dan janji kepada sesama. Janji kepada Allah itu luar biasa. Pengakuan, syahadat. Bahkan ketika kita salat kan ada doa iftitah. Inna salatu wa nusuki wa maya yaumati lillahi rabbil alamin. Itu kan janji. Kemudian apa lagi? Janji kepada diri. Itu nasar. Janji kepada diri itu nasar. itu menjanji hanya untuk dirinya. Nasar. Nasar itu harus dipenuhi. Maka jadi utang itu nasar. Makanya kalau ada bernasar, usahakan beritahu orang supaya ada orang yang mengingatkan kita. Kemudian janji kepada sesama manusia itu parah itu. Sampai tiga hari berturut-turut bayarnya. Orang saya menjanji, saya mau datang baru tidak datang. Ya. Maka hukumannya puasa 3 hari berturut-turut. Jadi 1-2 hari, kemudian hari ketiga batal puasanya, mengulang lagi. Karena aturannya berturut-turut. Seandainya dikatakan puasa 3 hari, oh biasa aja selang-seling. Senin Kamis selesai perkara. Tapi karena hukumannya orang yang melanggar janji itu hukumannya puasa 3 hari. Jadi jangan coba-coba, insya Allah baru tidak penuhi. Puasa 3 hari loh. Ini harus diberitahu kalau semua satu Indonesia ini, karena sudah terbiasa orang Indonesia kalau mengatakan insya Allah dia tidak terpenuhi janjinya karena merasa kadang kan sudah berkata insya Allah. Insya Allah itu 99%. 99,9% itu adalah jadi. Jadi cuma kita menunggu takdir Allah. Karena manusia boleh berencana, Allah jualah yang menentukan. Kalau seperti ini kasusnya tidak ada masalah. Karena tidak ada faktor kesengajaan. Ingat, kepada semua orang lupa, berterima kasihlah kepada Allah. Karena yakin, ketika engkau diberikan lupa oleh Allah, berarti ada rencana terbaik Allah untukmu. Tidak usah bersangka, aku lupa. Untung telingamu nggak lepas. Nah lo. Seandainya ini telinganya lepas, dia ketinggalan juga telinganya. Iya betul. Makanya ada namanya prepare. Prepare. Ya mulut siapa? Mulut Ustaz. Aman ya. Tapi nggak bisa, itu kan ada artinya bahasa Inggris. Okay. Makanya ngomong bahasa Indonesia aja, nggak bisa. Persiapan. Prepare. Salah lagi ya? Makin salah. Gak apa-apa Pak Ustadz. Itu kan mulut Pak Ustadz, gak apa-apa. Kita Tapi kita sebagai teman yang baik, iya, kita membela, Sekali memberitahu. mau diluruskan kan giginya gak sama. Oh iya benar juga sih. Udah kasihan saya nggak tega. Saya mau ngobrol sama Popi Bunga dulu aja.
Popi. Iya, Kak. Kalau Popi pernah nggak ingkar janji? Itu sebentar. Apa Ustaz? Cantik Popi Bunga berjilbab. Oh iya iyalah, Amin, ingat. amin, Istri lagi hamil mau melahirkan, ya ingat ya. Oh udah lahir. Iya. Popi, Popi pernah nggak dulu waktu sebelum menikah sama suami ada janji yang belum ditepati gitu? Atau mungkin sama keluarga setelah nanti kalau kita udah nikah kita gini ya, gini segala macam. Ada nggak? Yang disengaja ataupun tidak disengaja pasti ada. Pasti ada. Yang Pasti diingat ada. Popi apa kira-kira? Apa yang ya? belum ditepatin? Kan pasti banyak dong. Apa ya? Tapi satunya pasti ada dong. Giliran yang salah gak inget ya. Bisa Giliran begitu. yang Biasa. dilakuin yang bener udah bangga-banggain gitu ya. Standar kok orang kalau kayak Manusia gitu ya. Orang yang punya utang itu justru lupa. Oh gitu. Yang utang. Sok-sok dilupa-lupa ya. Iya, yang utang ya Bu. Lupa ya Bu. Lupa gak Bu kalau ngutang Bu? Kalau minjemin duit inget ya Bu ya? Iya. Ditagih terus galakan yang ditagih lagi ya. Tidak berberkah artanya orang yang punya utang. Terus dia punya utang, terus dia enggak bayar tapi dia punya uang. Maka uang itu artanya tidak berberkah. Nauzubillah. Coba apa nih kira-kira Popi? Apa ya? Contoh mungkin. Contohnya kalau ke suami ya. Kalau ke suami palingan apa ya Kak? Aku lupa lagi. Kalau ke keluarga. Aku janji aku bisa masak. Oh ya itu. Aku akan masakin kamu setiap hari. Aku akan siapin baju kamu Kan setiap dulu hari. awal nikah kan Iya. begitu. Setelah nikah udah seminggu, pertama doang seminggu nih. Lewat dari seminggu, lewat semua. Iya banget Iya, benar. aku rajin. Pengalamannya Padil dalam Enak aja enggak. Istri saya sampai sekarang alhamdulillah. Iya itu dia karena Lupa. sebelumnya aku jarang banget masak, bisa dibilang nggak bisa masak dan baru nikah belajar, terus janji yang kayak aku janji aku bakal belajar terus dan aku bakal berusaha untuk masakin kamu terus, tapi aku berusaha enggak. Setelah udah 3 bulan menikah gitu. Dengan alasan? Kita udah punya anak, aku repot loh, aku hamil. Bener banget. Alasannya aku capek, aku udah Sebentar. ngurus Kanza, bla bla bla. Kayaknya alasan perempuan tuh sama ya. Di mana-mana. Kalau istri saya enggak begitu. Masa bela-belain aja Pak Ustadz Pak Ustadz suka begitu deh. Tapi mau nanya Nggak dulu mau kompak. sama Popi, tapi suaminya Ridho aja. Alhamdulillah dia. Mungkin karena udah terlalu capek kali ya Janji yang dimaafkan. Iya. Karena seperti nanti setiap hari saya mau begini tanpa tidak laksanakan itu Betul. dimaafkan. Karena Nah. kenapa? Karena ada faktor namanya cuaca, keadaan. Kan ada namanya keadaan. Betul. Sepanjang memungkinkan. temannya itu Ridho, ikhlas. nggak Sebaiknya masalah. sebaiknya suami jangan menyusahkan istri di atas kemampuannya. Betul. Mau istrinya tidak dilaknat. Mau dong. dong. Mau lah. Jangan minta ketika kamu yakin dia tidak akan penuhi. Iya. Oh iya benar Kalau juga aku ya. minta pasti dia tidak penuhi. Nggak usah minta deh. Benar, daripada benar, nanti benar. sakit hati. Benar. Ini Masya Allah luar biasa nih. Makanya ini kalau nggak nonton Islam itu indah sehari aja rugi banget. Ilmunya banyak. Mau tahu nggak Apa buat tuh, yang Pak Ustadz? pelupa itu? Boleh. Aku lihat ibu-ibu ini lagi pegang handphonenya. Di Dicatat handphonenya itu ada dicatat, ada jadwalnya. Mau penuhi janji, iya. buat agenda jadwal. Oh. Supaya janji-janji itu tidak terlupakan. Masya Allah. Nih, Kasih, Bu. buat jamaah yang di rumah, Ustazah Oki akan menjelaskan lagi lebih banyak tentang janji ini. Ustazah Oki, setelah ini tolong dijelaskan juga caranya agar kita tidak gampang mengucapkan janji. Karena biasanya untuk meyakini orang itu kita harus berjanji-janji dulu. Tapi kan seperti itu sebenarnya. Makanya tetap di Islam itu indah. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah. Apalagi kan janji untuk menikahi. Sekarang udah aman Ustadz. Aman ya? Sekarang udah alhamdulillah. Senin sampai Jumat jam 10 pagi. Basa-basi, bahasana, bahasin. Bagi Anda pemilik sepeda motor, jangan terpukau dengan rayuan manis orang yang baru Anda kenal. Bisa jadi Anda adalah target pencurian sepeda motor curanmor. Kini marak pelaku curanmor. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تكونوا
غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم تختلفون. Ayat ini yang perlu digarisbawahi adalah awal ayat wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Janganlah kalian seperti wanita-wanita yang mereka bersusah payah merajut pakaian, membuat pakaian dengan benang satu persatu lalu mereka urai kembali benang itu. Mereka bersusah payah sholat untuk mencapai ketakwaan. Mereka bersusah payah puasa untuk mencapai derajat takwa. Tapi diibaratkan oleh ayat ini, mereka bagaikan orang yang memintal benang untuk menjadi baju lalu mereka uraikan kembali. Gara-gara apa? Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Satu-satunya perintah Allah di dalam Al-Quran yang Allah sendiri memuji perintahnya tersebut adalah perintah ini. Dua perintah. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Memenuhi amanat. Memenuhi janji. Yang kedua adalah berlaku adil. Ini adalah dua perintah yang Allah sendiri memuji perintah ini. Innallaha ni'imma ya'idzukum bih. Nah, ini adalah dua pelajaran bagi kita semua bagaimana pentingnya, indahnya ketika kita mampu memenuhi janji dan berbuat adil terhadap sesama. Shadaqallahul azim. Baik, terima kasih Ustadz Syams. Hari ini kita akan membahas bagaimana agar menjadi orang yang tidak mudah dalam mengucapkan janji. Kita hidup dalam hal-hal yang penuh dengan janji. Contoh, politikus kalau kampanye pasti punya janji. Ya Bu? Ya enggak? Orang berhutang pasti punya janji, betul enggak? Aku berjanji akan mengembalikannya, akan bayarnya nanti ya sebulan lagi gitu ya. Kemudian awalnya, kata ibu-ibu awalnya, tapi nggak tahu deh seterusnya dipenuhin nggak janji itu. Juga janji yang sering kali terjadi adalah ibu-ibu yang mengatakan kepada anaknya ketika ibunya pergi, anaknya nangis, udahlah nah, jangan nangis, mama pergi cuma sebentar aja. Padahal perginya lama. Namanya ibu-ibu yang ingkar janji. Sering Bu? Sering. Ibu-ibunya sering. Padahal nggak boleh berdusta. Bahkan sama seorang anak saja tidak boleh berdusta. Bagaimana caranya supaya kita tidak mudah dalam mengucapkan janji? Pertama, kalau tidak yakin bisa memenuhi, tidak usah berjanji. Ya Bu ya. Kalau nggak yakin bisa memenuhi, nggak usah bilang insya Allah. Tadi kan ada yang nanya tuh di depan situ tadi waktu lagi berikan. Kalau misalnya bilangnya gini, insya Allah tapi nggak janji ya, ya udah nggak usah ngucapin insya Allah. Ya Bu, nggak usah membawa nama Allah yang ada di situ. Jangan. Kalau memang misalnya tidak bisa datang, katakan tidak bisa datang. Kalau misalnya berusaha untuk katakan saya berusaha untuk datang. Tapi kalau insya Allah adalah engkau pasti datang. Kata Ustaz tadi 99,99% pasti datang. Sisanya kalau sakit, kalau apa, itu dia. Kemudian ini hati-hati. Ketika ada seorang ibu yang janji sama anaknya, ini masalah remeh-temeh dianggap oleh seorang ibu. Padahal orang-orang yang seperti itu ingkar janji termasuk juga orang-orang yang pendusta. Orang yang ingkar janji pasti bohong kan Bu? Bohong. Begitu pula orang-orang yang berhutang. Makanya Rasulullah SAW bersabda, orang yang berhutang ini adalah orang-orang pendusta dan ingkar janji. Pendustanya kenapa? Pendusta karena selalu cari-cari alasan kalau misalnya nggak bisa bayar utang. Kalau nggak bayar utangnya benar, nggak bisa, katakan saja sejujurnya, aku belum bisa membayar hutang. Jangan kasih-kasih harapan. Ya, entar sebulan lagi
lagi bayar, ditagih sebulan lagi, 2 bulan lagi bayar, ditagih lagi 3 bulan lagi bayar. Padahal nggak bayar-bayar. Termasuk juga orang-orang yang ingkar janji. Makanya hutang itu diperbolehkan dalam Islam dengan alasan untuk tolong menolong. Tapi orang-orang yang sengaja tidak mau bayar hutang, matinya ruhnya terkatung-katung. Bahkan seorang yang syahid saja, mati syahid di jalannya Allah saja nggak bisa masuk surga. Orang syuhada kan, para syuhada ini kan dijamin masuk surga kan Bu. Tapi kalau matinya itu, syuhada itu masih ada hutang, nggak bisa masuk surga. Bahkan Rasul saja nggak mau mensolatkan orang yang masih ada hutangnya. Orang yang berhutang adalah orang yang senantiasa ingkar janji. Yang kedua, berikutnya, bagaimana supaya kita tidak mudah untuk mengucapkan janji? Berikutnya adalah senantiasa untuk kita membantu, untuk kita berbuat, kita bisa menepati janji kepada orang. Kedua, kita harus meminta bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita bisa memenuhi janji tersebut. Misal, contoh, ada nih kan kalau anak-anak muda kan, laki-lakinya bilang, saya janji sama kamu, saya tuh cinta banget sama kamu, saya nikahin kamu ya 2 tahun lagi. Tuh, itu janji apa janji-janji surga? Ntar 2 tahun lagi sukanya sama yang lain, nggak jadi nikah, anak ya? muda. Anak muda. Emang ada kayak Jadi gitu? para laki-laki jangan suka kasih harapan dengan cara janji-janji surga seperti itu. 2 tahun adalah waktu yang sangat lama, dan dalam 2 tahun bisa terjadi apapun. Iya. Jadi nggak perlu janji-janji begitu. Mohon maaf, Iya, Pak saya Ustadz. pernah menjanji pada sosok wanita waktu di pesantren. Iya. Apa itu Ustaz? Kalau kita memang berjodoh, kita akan ketemu. Tapi itu kalimatnya awalnya kalau berjodoh. Kalau kita pasti memang ketemu. berjodoh, kita akan ketemu. Betul. Dan alhamdulillah 14 tahun dan 15 tahun saya berjodoh. Oh, Masya Allah. Ustadz Sam. Tunggu 15 tahun kayak pemain itu. Apa tuh? Pemain laga-laga. Kenapa? Apa hubungannya Nunggu. pemain laga? Kan ada sinetron laga itu. Oh, Aku nunggu akan dulu. ketemu. Oh iya. Iya Bibilu. Ustadz Sam. Kalau di dalam Al-Quran Rasulullah pernah menjanjikan Iya. wahyu itu besok ya gitu kata betul, Rasulullah. betul. Lalu ditegur oleh Allah di dalam surah Al-Kahfi, "Wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa an yasha Allah." Jangan kau katakan besok kecuali engkau berkata insya Allah. Berarti udah pasti besok sebenarnya, tapi tidak akan terjadi kecuali dengan izin Allah. Nah, Masya Allah, ini semua paling gampang sih kita bercermin diri Kalau sendiri. di Ibu-ibu, Pak daerah Ustadz. saya disebut Apa tuh? aja nempat dioleh pun Allah Ta'ala. Artinya. Jangan mendahului Allah. Nah, Oh, ibu-ibu, iya. nih kalau janji sama anak yang masih kecil ya Bu ya. Jangan, ayo Bu. makan yang pinter ya nak ya. Nanti kalau makan yang pinter mau beliin es krim. Iya kan? Iya. Bener gak Bu? Udah anaknya makan banyak selesai. Es krimnya gak dikasih-kasih juga. Jangankan sama Aduh. anak, sama hewan kita juga boleh bohong. Oh, Misalnya, gitu. krrrk, krrrk, kan kita mau ngasih makan. Heeh. Ayamnya udah datang. Bukan. Ustaz, bukan ayamnya. Ayam. Ayamnya aja ya. Dicontohkan. Ayam. Kan Saya itu gak kasih makan. Saya itu cuma Tapi- tapi kan- Itu bohong. Tapi kan ayamnya nyangka ada makanan. Itu bohong. Nggak boleh. itu ayamnya geeran. Apalagi kan janji untuk menikahi. But- Ya. Hati-hati nih yang Kan pacaran. banyak tuh. Akan menjadi. Iya. Sekarang udah aman Ustadz. Aman ya? Sekarang udah alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah nih, saya mau kasih kesempatan dulu sebentar sama jamaah yang ada di studio yuk untuk bertanya langsung sama Ustadz dan juga Ustazah. Silakan. Jamaah yang mau bertanya silakan angkat tangannya yuk. Ada yang mau bertanya, Bu? Sebentar, Aku Ustadz yang cari mana? ya, aku cari. Oh, Ini. Ibu. Ah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Yanti dari Majelis Taklim Baitul Salam dari Serang, Banten. Begini Pak Ustadz ya, suami saya itu orangnya super sibuk. Dia itu nggak pernah tepat janji. Pas itu saya pergi ke rumah orang tua saya mau pergi kondangan. Papa nanti jemput ya, terus antar saya. Iya mah, gitu ya. Pas ditungguin dari pagi nanti mah dohor saya ke sana ya. Ya. Sampai jam 4 sore nggak datang-datang. Sampai ini luntur semuanya. Saya tuh kesel ya, dongkol gitu Pak Ustadz ya. Udah dandan rapi, udah cantik, nggak datang-datang itu suami. Nah, Awas loh, kagetin ya. Kunciin kamu. Kunci. Pas itu ucluk-ucluk dia datang maghrib. Maghrib. Merengut sayanya ya. Ngapain lu papa kesini? Janji mah jam 4 sore ya. Nggak taunya datang ke sini. Udah si Mawi janji gitu aja kok dipermasalahin.
Gimana tuh Pak Ustadz? Yang penting Saya tuh datang. jongkol, Dongkol. Beri sanksi. Aduh, astagfirullahaladzim. Bangun. Ada namanya menghukum, mendenda. Ada namanya denda sebenarnya. Sebaiknya ibu minta tolong. Bapak sudah menjanji kalau begitu belikan aku baju 10. Oh, ngarep. Untuk apa? Untuk saya sumbangkan. Oh iya benar. Karena orang menyalahi janji memberi pakaian buat orang miskin 10 orang. Atau memberi makan 10 orang karena janji. Hati-hati loh, jangan suka mengumbar janji. Utamanya tuh, mohon maaf, saya salut di luar negeri. Iya. Kan saya tidak pernah keluar negeri sih. Iya. Oh gitu, kasihan ya. Pernah sih. Oh pernah. Umroh kan keluar negeri. Oh iya benar. Pernah ke Turki aku juga. Iya, sombong. Ya, ya musim cherry. Di luar negeri itu kalau mau kampanye dia bikin dulu perusahaan baru menjanjikan. Jangan menjanji. Ingat, ciri-ciri pembohong adalah suka bersumpah. Jikalau janji sudah ada sumpah di dalamnya, berarti sudah pembohong itu. Swear disambar geledek, mati loh. Jangan, anak muda terus begitu. Betul. Demi orang yang sudah mati, ngapain orang mati diikut-ikutkan? Iya bener, kasihan juga. Katanya mati enak aja. Orang udah aman-aman di sini lu gak ajak-ajak lagi. Jadi kepada ibu mohon maaf, berikan pengertian kepada suami untuk tidak melakukannya lagi. Jadi jangan cara apa? Oh, tapi Supaya nggak apa-apa. tahu, Tapi benar jangan juga tadi, ngambek sedikit nggak apa-apa ya Pak Ustadz berarti ya. Tapi terkadang laki-laki tidak terlalu suka perempuan yang ngambek atau ngomel-ngomel terlalu banyak, Bu. Jadi Bu cari waktunya yang tepat dengan bahasa yang lembut. Laki-laki luluh loh dengan kelemah lembutan, betul nggak? Iyalah. Iya kan? Iyalah, Cie. Iyalah, ya. Nggak kena. Nah, gitu. Terus, nah Ibu jelas Ibu ya. Alhamdulillah Bu, tapi jangan galak-galak tuh. Pak Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tapi mungkin Poppy belum bisa untuk umrohin papi gitu. Tapi insya Allah Jamaah yang di rumah masih di Islam itu Indah dan masih di tema kita hari ini adalah apa Pak Ustadz? Itu. Pak Ustadz lupa ya jangan-jangan janjimu palsu. Janjimu palsu. Kalau gitu gini aja deh. Kalau tadi kalau misalnya kita udah mendengarkan tausiah, sudah mendengarkan juga ada contoh-contoh permasalahan. Gimana kalau kita kaji lagi Pak Ustadz? Kaji lebih dalam tentang janji itu berat, bukan perkara ringan. Silakan Pak Ustadz, mohon izin waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mintalah kepada Allah agar kita senantiasa diberikan ingatan, disadarkan, dituntun. Ingat, kajian kita kali ini mengantarkan kita untuk mengingat, menyadarkan bahwa janji itu berat, tidak ringan. Ingat, kalau binatang itu yang dipegang adalah talinya. Tapi kalau manusia yang dipegang adalah kata-katanya. Bukan manusia lagi. Jikalau orang suka mengumbar kata-kata terus tidak memenuhi janji-janji tersebut. Janji kepada orang tua, menjanjikan orang tua untuk memberangkatkan umroh. Kalau aku punya duit akan ku berangkatkan. Terus kan seketika punya duit terus tidak diberangkatkan. Mereka orang-orang yang engkau janji itu pasti akan ingat. Kita orang yang menjanji kadangkala lupa atas janji kita. Tapi orang yang pernah dijanji akan mengingat janji kepada anak. Ayo, mari kita baca istighfar dalam hati kita semua. Kebayang ketika orang-orang yang tidak memenuhi janjinya akan diikat tangannya, diikat kakinya. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya Allah. ya Allah, panjangkan umur kedua orang tuaku. panjangkan umur kedua orang tuaku. Agar aku bisa membahagiakan mereka.
agar aku bisa membahagiakan mereka. Ya Allah, Ya Allah, aku makhluk yang lemah, aku makhluk yang lemah, punya keterbatasan. Beri aku kesempatan untuk bisa memenuhi janjiku terhadap anakku. Beri aku kesempatan untuk memberikan janji kepada anakku. Aku ingin melihat anakku tumbuh dewasa. Aku ingin melihat anakku tumbuh dewasa. Ayo, sapa ibu di rumah, sapa suami dan anak. Assalamualaikum, Mami. Suami aku Sudah tidak tinggal di rumah Mami lagi. Mami ikut sama aku, Ustaz. Masya Allah. Alhamdulillah. Anakku juga di rumah. Mohon doanya semoga aku bisa sehat terus. Kita juga bisa menjadi keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah. Diberikan kemudahan untuk semuanya ya Allah. Amin. Minta ridhonya ya Mami. Ada janji nggak yang belum dipenuhi terhadap ayah, terhadap mama? Ada janji nggak yang belum kesampaian sampai saat ini? Kalau janji sih Papi, karena aku kan pingin umrohin waktu itu, tapi udah keburu nggak ada. Jadi itu aja sih palingan Ustaz. Coba ungkapkan perasaan sosok anak, karena orang tua mendengar setiap kata-kata dari sosok anak walaupun beliau sudah berpulang ke rahmatullah. Ayo ungkapkan keinginan yang belum kesampaian itu. Apa ya? Mungkin Papi belum. Panggil apa sih? Papi. Ungkapkan. Iya mungkin Papi. Panggil 3 kali. Papi. Mungkin Papi belum bisa untuk umrohin Papi gitu, tapi insya Allah Papi selalu mengirim doa untuk Papi. Semoga Papi tenang di sana. Semoga diberikan tempat yang indah di sisi Allah. Dan alhamdulillah juga kemarin Papi juga udah diumrohin sama aku. Gitu, dan semoga sampai yang sana. Amin. Itu aja sih, Ustaz. Baik. Ada banyak hal kadang-kala kita lupa atas setiap ucapan kita. Maka ketika orang sudah meninggal dunia, maka selesaikan 3. Bayarkan utangnya, bayarkan nasarnya, tunaikan wasiatnya. 3 ini luar biasa. Bagaikan sesuatu yang luar biasanya. Kenapa? Utang itu adalah janji kepada kita, kepada orang lain. Nasar itu adalah janji pada diri sendiri. Wasiat, pesan yang belum kesampaian. Ini semuanya adalah ikatan-ikatan. Sehingga ketika manusia akan lahir, diminta janjinya, alastuli Rabbika, bukankah saya Tuhanmu? Maka sampai berkata, saya akui ketuaku ya Allah. Maka ada itu keluar dalam keadaan hidup. Berarti kita semua ini pernah berjanji. Adalah berjanji, disadarkan dengan diazani ketika lahir untuk mengingatkan janjinya. Kemudian dituntun oleh lingkungan dan keluarga utamanya, sehingga mengantarkan kita untuk lebih dekat, untuk ingat setiap janji-janji itu. Sehingga kalimat terakhir ketika kita berpulang ke rahmatullah, semoga janji yang keluar lagi, pengakuan syahadat kita, mudah-mudahan jadi berkah buat kita. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya Allah, alhamdulillah. Kalau tadi saya sempat mendengar bahwa Popi pernah berjanji sama orang tuanya ingin mengumrohkan, tapi setelah kemarin Popi berangkat umroh mengumrohkan orang tuanya, itu sama aja ya Ustaz? Iya, Ya? Berarti sudah, insya Allah sudah memenuhi janjinya kepada sang Papi ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan Popi menerima juga ibadahnya. Juga mudah-mudahan bisa Amin, diibadahkan juga. ya Allah. Coba kalau Aji dulu, kita dulu baru bisa mengajikan lagi. Masya Allah, banyak sekali pelajaran kita dapatkan pada hari ini. Jamaah yang di rumah jangan kemana-mana, kita segera kembali lagi tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Dahulukan yang ada hubungan darah yang kita. Ternyata anak yatim itu ada hubungan darah. Dahulukan dia.
Janjimu palsu, itu tema kita hari ini. Tapi janjinya Padli. Oh, Pak Ustaz. Insya Allah janji saya nggak ada yang palsu kepada keluarga. Amin. Kenapa sih Padli orang selalu tepat waktu? Amin. Alhamdulillah. Insya Allah. Selalu ingat janjinya. Amin. Pak Ustadz, Ustazah, saya mau ngajak nih jamaah yang di rumah juga. Waktunya kita sekarang membacakan pertanyaan-pertanyaan seputar Islam yang masuk ke email kita di islamituindah@tvr.yahoo.com ataupun ke Twitter kita di @islamituindah. @islam_indah. Karena sekarang waktunya kita masuk ke segmen Ustaz Zoki. Mau tahu? Mau tahu? Mau tahu dong? Oke, waktunya kita membacakan pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Yang pertama, sudah ada siapa di situ? Kopi bunga? Dari Ulia P. Oke. Ulia P. Ustazah, apa sih hukumnya kalau suami berhenti kerja udah 14 bulan dan tidak menafkahi istrinya? Oh, Masya Allah. Karena berhenti bekerja. Ini jadi ada alasannya. Negatif thinking nih ya. Jadi ada alasannya. Iya betul. Di surat An-Nisa ayat 34, ibu-ibu juga sudah tahu semuanya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa laki-laki itu adalah pemimpin bagi wanita karena salah satunya diwajibkan oleh Allah untuk menafkahi. Jadi walaupun istrinya sudah kaya raya, tetap sang suami ini berkewajiban untuk menafkahi. Kan ada tuh suami-suami yang bilang, nggak usah dikasih duit, dia mah udah kaya punya uang sendiri. Enggak, tetap kewajiban itu tidak hilang. Tapi kan ada beberapa kasus, misalnya kasus-kasus yang suami di PHK, suami yang kemudian berhenti bekerja karena kejadian tertentu. Ini terserah pilihan kepada ibu. Memang sih di sigot taklik, ada di buku nikah ya Bu ya. Kan sigot taklik itu talak itu jatuh kalau ada 2 tahun ditinggalkan, kemudian 3 bulan tidak dinafkahi, 6 bulan diabaikan gitu ya. Ini berlaku kalau ibu-ibunya yang tidak ridho. Kembali kepada ibu. Kalau ibu misalnya melihat suami yang dalam keadaan seperti itu, kemudian ibu ridho, ikhlas, ibu menerima, ibu mensupport, itu jauh lebih baik dibanding ada juga yang ibu-ibu merasa kok udah bertahun-tahun saya nggak dinafkahi, dikembalikan kepada ibu. Ibu punya hak untuk mengajukan apa yang namanya khulu atau gugatan cerai ke pengadilan agama. Tapi yang terbaik adalah kan dikatakan bahwa huna libasulahum wa antum libasulahun. Ibu pakaian bagi suami, suami pakaian bagi ibu. Satu jatuh, satu support. Jangan maunya pas lagi senang-senang aja. Janjinya suka duka. Tanggal baru, sayang juga di tanggal tua. Iya. Karena ingat ketika dia muda, sayang ketika dia tua. Betul. Sayang ketika dia punya berduit, sayang juga ketika tidak berduit. Ingat, ketika laki-laki di PHK, berarti bukan kemauan dia. Berarti harusnya istri harus memahami. Kan nafkah itu tidak ada ukuran. Nafkah itu sesuai kemampuan suami, sesuai kebutuhan istri, dan yang ketiga sesuai kebutuhan masing-masing. Artinya bersinergi. Jadi ibu aman. Betul ya, kalau bisa Bu saling bantu suaminya pada saat lagi jatuh, ibu yang usaha. Rezeki datang dari mana aja insya Allah ya. Terima kasih banyak nih untuk yang pertanyaan pertama tadi @Ulia P. Selanjutnya pertanyaan kedua datang dari @Boyaja4. Pak Ustadz, saya mau tanya, saya dan pacar saya sudah 7 tahun bersama dan gaya pacaran kita bebas. Nauzubillah. Sekarang saya mau putus, gimana caranya? Soalnya saya sayang sama dia. Ya Allah. Berbicara tentang pacaran, dalam Islam tidak ada pacaran. Kalaupun ada namanya pacaran dalam Islam, itu namanya ta'aruf. Kalau kita menggunakan kata pacaran dalam dunia sekarang ini, tidak sesuai dengan ajaran Islam karena berpegang-pegangan, berdua-duaan, bahkan nauzubillah, summa nauzubillah, sampai tinggal seatap, nauzubillah. Hingga gini, minta maaf. Kalau terjadi hal seperti ini, terlanjur sayang, terlanjur suka, tapi harus putus, karena mungkin karena satu dan lain hal, maka jangan sampai engkau memutuskan dalam artian menyakiti hati salah satu di antara keduanya. Kalau begitu, duduk baik-baik, beritahukan bahwa saya ingin putus dengan catatan karena bla bla bla. Karena harus ada alasan supaya mereka mengerti. Karena gini ya, kayak jual beli gitu sih sebenarnya. Ada ijab kabul kan? Iya betul. Ijab kabul artinya dua-duanya harus senang. Tidak boleh ada unsur paksaan. Pernikahan itu tidak boleh, harus suka sama suka. Karena akan membawa ke agama, ke akhirat. Jadi kalau memang terjadi seperti itu, bagaimana cara untuk memutuskan hubungan pacaran yang sudah langgeng? Mau tahu? Mau tahu? Sekali diputuskan putus atau sekali nikah saja, selesai perkara.
Dan cara mudah untuk bisa memutuskan karena perempuan suka sekali luluh. Caranya adalah pertama minta kekuatan dari Allah supaya kita nggak gampang luluh lagi kalau dirayu-rayu. Kemudian yang kedua adalah jangan ketemu-ketemu dulu. Sekali ketemu dirayu lagi, luluh lagi. Dan yang terakhir adalah tobat. Tobat. Nah, itu paling penting itu. Dia sudah melakukan hal-hal yang tidak boleh dilakukan itu oleh nomor satu. Iya, pasangan yang belum menikah. Selanjutnya ada pertanyaan apa lagi nih? Oke, dari email terani86@gmail.com. Iya. Pak Ustadz, saya mau tanya, ibu saya kan sakit, belum bisa jalan, dan lebih banyak tidur selama sakit, jadi nggak pernah sholat karena nggak bisa ke kamar mandi untuk mandi. Jadi ibu saya merasa kotor najis, makanya nggak bisa sholat. Apakah sholatnya nanti bisa diganti kalau udah bisa mandi dan mengambil wudhu, Ustadz? Gini, ada namanya rukhsah dalam ibadah kita. Alhamdulillah kalau tidak bisa salat berdiri, ya duduk. Kalau tidak bisa salat duduk, mari. Nah, kalau tidak serang dulu, miring ke kanan. Kalau tidak bisa terlentang. Sekarang pertanyaannya, kalau yakin akan sembuh, sebaiknya diganti semua salat yang telah dirasakan itu. Ya, misalkan diganti kayak ibu saya. Saya tuh salut sama ibu saya, alhamdulillah. Saya biasa kalau lihat salat ibu saya, dia tetap salat, beliau salat tetap tidur. Tapi ketika beliau sembuh, beliau salat mengulangi. Kenapa ulang? Karena saya mau ganti salatku yang waktu sakit. Itu boleh. Nih, kalau kita bisa dengan bertayamum. Bertayamum, kemudian tetap sholat. Bahkan kalau nggak bisa banget sholat kan tadi Ustaz sudah bilang, kalau nggak bisa berdiri duduk, kalau nggak bisa duduk baring, kalau nggak bisa baring dengan kedipan mata saja, gitu. Jadi tetap sholat. Gitu. Ya jelas ya, mudah-mudahan ya insya Allah ya. Selanjutnya ada pertanyaan yang masuk dari email kita di Aryan pq85@yahoo.com. Saya ingin melamar pacar saya, tapi selalu saya tunda dari tahun lalu karena keluarga pacar saya nggak setuju. Alasannya mereka nggak jelas, karena katanya saya dari suku yang menurut mereka nggak baik. Saya sudah melakukan pendekatan, alhamdulillah ibunya mulai luluh nih. Tapi masalahnya ayah dan kakak laki-lakinya ini menentang keras. Saya stres, saya harus bagaimana, saya bingung. Nah ini gimana nih Pak Ustadz? Singkat saja, karena laki-laki itu harus melamar. Dan ingat, perempuan itu harus punya wali. Wali itu adalah bapaknya. Kalau bapaknya tidak setuju, tidak sah itu pernikahan. Nah, mohon maaf, wali yang paling terdekat adalah ayah. Betul. Nah, kalau mau supaya luluh hatinya, perlihatkan kemampuan, perlihatkan tanggung jawabnya sehingga diberikan. Nah, karena sebenarnya ayah itu tidak ada masalah sebenarnya. Betul. Itu sudah aman, sudah lulu aman. Ibunya yang sudah lulu, ayahnya sama kakak laki-lakinya belum. Suku ya. Iya, ini kalau Popi ada pendapat sendiri nggak masalah ini nih? Harus bagaimana nih orang nih? Kalau ibunya udah setuju, kakak sama ayahnya belum setuju, karena dari suku yang menurut mereka itu nggak bagus lah katanya gitu. Ya kalau menurut aku sih dia fight aja sih. Yang penting dia berusaha sampai di mana titiknya gitu. Kalau emang bener-bener sudah keterlaluan banget, misalnya tadi main fisik atau misalnya datang terus yang tiba-tiba diapain mungkin udah. Tapi kalau menurut aku dia masih ada peluang ke depannya, terus berusaha aja, terus berdoa juga sama Allah. Betul. Gitu. Pokoknya insya Allah kalau sesuatu yang baik itu Allah akan bantu. Iya. Betul. Dan saya setuju dengan Ustaz Zoki ya. Pencuri aja Allah bantu dengan tidak ketemu. Iya. Tapi bagus tadi Ustaz Zoki ya, maksud saya dia ini harus fight ya, harus berjuang untuk mendapatkan. Iya. Jadi tunjukkan gitu. Daripada stres, apalagi stres kelamaan, mendingan action aja, yaitu tadi kan sudah luluh hati ibunya. Sekarang tugas PR berikutnya adalah luluhkan hati ayah dan kakaknya. Seringkali pandangan orang terhadap suku tertentu karena sudah ada di otaknya seperti itu. Nah, image-nya sudah seperti itu. Maka dirimu harus membuktikan bahwa image yang buruk itu tidak ada pada dirimu dengan cara deketin terus, kapetin terus bapaknya. Jangan gitu. cuma suku, masalah pekerjaan juga gitu kadang-kadang. Artis seandainya, jangan sama artis itu suka main cewek, ya kan? Bahaya kan? Suka kawin cerai, suka foya-foya, istrinya suka lebih dari satu. Sebetulnya semua artis tidak begitu, hanya satu sehingga dilambangkan semua orang umum juga banyak. Cuman gak ada yang liput, memang siapa dia? Iya, tadi benar saya setuju banget. Pokoknya kita tunjukkan aja bahwa memang kita tuh berniat baik, kita juga berusaha untuk membahagiakan anaknya. Oke, sekarang saya mau kasih kesempatan nih jamaah studio nih. Ada yang mau curhat gak nih sama Pak Ustadz? Boleh, silakan, angkat tangannya. Kasih mic-nya ya. Boleh, ayo bebas. Siapa ya yang paling dekat-dekat lu deh? Di sebelah sini kanan saya ada nggak nih? Ya itu sana Ibu. Oh Ibu sana, Ibu silakan Bu. Ya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Leni dari Baitul Salam, Banten Serang. Iya, silakan Ibu Leni. Yang saya pertanyakan masalah ini pajak penghasilan setiap bulan itu kan 2,5%. Ya itu kita sampaikan ke apa sama anak yatim apa sama janda.
Oh gitu. Mau disampaikannya baiknya sama siapa? Iya. Ya. Masalah zakat harta ini ya, Zakat bicaranya yang ya. penghasilan setiap bulan. Penghasilannya setiap bulan. Oke, boleh Bu. Kalau berbicara masalah zakat, zakat itu mohon maaf Ibu, zakat itu ada haul, ada nasabnya, ada waktu, ada takarannya. Waktunya itu setahun, bukan per bulan. Iya, itu kalau per bulan itu untuk mengamankan dalam setahun. Itu boleh. Boleh nggak saya keluarkan per bulan untuk aman? Itu namanya penghasilan. Nah, itu namanya penghasilan. Kalau menghasilkan, contoh langsung keluarkan cepat. Ya, kayak apalagi zakat tanaman. Setelah panen, kalau dia 3 kali panen, dia 3 kali keluar. Nah, itu jatuhnya seperti itu. Sekarang pertanyaannya Ibu, di mana dikasih? Siapa dikasih? Kasihlah kepada yang berhak. Yang dalam surah At-Taubah ada 8. Fakir, miskin, amil, fisabilillah, orang tergantung utang, terus bla 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 masih banyak 8 ya. Kalau perbandingan antara janda dengan anak yatim, siapa yang didahulukan? Dahulukan janda kalau dia tidak ada yang menanggung. Dahulukan anak yatim kalau tidak ada yang menanggung. Lihat dulu skala prioritas. Ya, itu skala prioritas itu. Itu skala prioritas. Ya. Kalau kita tidak kasih ini, anak yatim ini tidak sekolah. Itu kasih. Betul. Kalau janda tidak dikasih, mati dia. Iya. Kasih. Dan setelah itu lihat lagi, siapa yang ada hubungan darah dengan kita. Dahulukan yang ada hubungan darah dengan kita. Ternyata anak yatim itu ada hubungan darah, dahulukan dia. Ya. Karena dia bagian dari tanggungan kita juga. Betul. Tapi hati-hati, jangan yang seatap. Oh ya. Jangan yang menjadi tanggungan. Jadi tanggungan sendiri. Kalau yang seatap itu bukan zakat, itu nafkah. Nah. Tidak boleh. Aku keluarkan zakatku pada ibuku. Kamu satu rumah. Kalau Kecuali ibunya kalau beda rumah, boleh. 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 Oh. Karena ada yang menanggung di situ. Tapi ingat, tetap ada tanggungan bulanan. Betul. Karena itu nafkah. Iyalah. Memang tidak satu rumah. Enak aja Pak Ustadz, saya kasih tapi ibu saya. Lagi pula juga nggak harus 2,5% itu minimal. Kalau mau kasih 5%, 10% boleh aja Pak Maaf Ustadz. ya, saya 30%. Wih, Masya Allah. Nanti sisanya menjadi sodako. Gitu. Iya, Ibu jelas Ibu ya. Ya. Terima kasih Pak Ustaz. Alhamdulillah, Ibu pertanyaannya luar biasa. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih alhamdulillah nih Allah nih. Banyak banget pelajaran kita dapatkan hari ini nih ya. Luar biasa. Buat jamaah yang di rumah kalau masih mau dapat ilmu lagi jangan pindah channelnya. Tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Orang tua yang bertanggung jawab atas anaknya, masalah ibadahnya, masalah kehidupannya, masalah dunia akhiratnya, tapi dialihkan kepada suami anaknya. Janjimu palsu, itu tema kita hari ini. Kalau boleh dibilang, ya Allah, mudah-mudahan kita nggak pernah berjanji-janji yang palsu ya. Setelah kita mendengar tausiah tadi. Masya Orang bisa Allah, Pak Ustadz. mengukir kita. Betul. Orang itu baik atau tidak dilihat dari janjinya. Nggak usah berteman sama dia. Betul. Ustadz. Apa Popi tuh? mau nanya sedikit aja. Boleh, Popi, tentang silakan. janji palsu. Kalau Ya. misalnya dia udah janji, kayak misalnya utang piutang, terus dia keburu meninggal. Maka Itu keluarganya wajib membayarnya. Walaupun kita tidak tahu nominalnya, Makanya yang diingat adanya. aja. yang diingat saja. Yang diingat saja. Tapi makanya ada takziah itu kan ada perkataan yang kalau ada utang tolong datang ke kita supaya nanti bisa dilunasi oleh Tapi yang walinya. paling bagus kalau Oke. Popi Bunga mengikhlaskan. Oh, alah. Jauh lebih bagus. Tapi jadi Terima pelajaran kasih, untuk Ustaz. kita kalau kita punya hutang kita kasih tahu keluarga-keluarga yang lain. Betul, Jadi kalau betul, kenapa-napa betul, bisa betul. dibayar. Iya, terima kasih. Termasuk Iya. juga nih keluarga nih yang selalu mengejar warisan. Jangan warisannya dikejar, warisan utangnya juga. Iya, Oh, bayarkan hutangnya dulu. tuh, jelas nih. Nih, saya mau kasih kesempatan lagi satu lagi nih Pak Ustadz ya untuk jamaah yang ada di studio untuk bertanya langsung sama Ustadz dan juga Ustazah. Silakan. Jamaah yang mau bertanya boleh silakan angkat tangannya, ayo. Satu lagi, sebentar. Nih baju hitam belum hijab hitam belum kebagian. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz. Diizinkan. Nama saya Titin Hartini, berasal dari Persatuan Dharma Wanita SMA Negeri 1 Malingping, Kabupaten Lebak, Banten Selatan. Begini Pak Ustadz ya, menikah itu bukannya suatu janji ya? Iya. Nah, Nikah kan akad nikah itu Iya. berarti janji. iya. Misal salah satu pasangan dari pernikahannya itu mengkhianati pernikahannya. Apakah pasangan itu
termasuk orang-orang yang ingkari janji atau bagaimana? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Pernikahan itu adalah ibadah, ikatan janji kita kepada Allah, bahkan kepada orang tuanya sang wanita. Saya terima nikahnya. Tuh. Apa diterima situ? Tanggung jawabnya. Orang tua yang bertanggung jawab atas anaknya, masalah ibadahnya, masalah kehidupannya, masalah dunia akhiratnya, tapi dialihkan kepada suami anaknya. Maka sang laki-laki harus memenuhi janjinya. Maka ketika dia menyalahi, berarti dia merusak ikatannya kepada Allah dan kepada manusia. Jadi kalau kita mendengar kata akad, itu adalah janji. Akad nikah, akad jual beli, akad apa lagi. Jadi kalau depannya ada akad, berarti adalah janji. Barang siapa yang tidak menepati janjinya, ya itu tadi, munafik dan khawatir menjadi orang yang tidak beriman. Nauzubillah summa nauzubillah. Kalau gitu langsung saja kita ambil hikmah dari pertemuan kita hari ini. Mungkin Ustaz Sam terlebih dahulu, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa awfu bil 'ahd. Innal 'ahda kana mas'ula. Patuhilah janjimu, tunaikanlah janjimu, karena sesungguhnya janji itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Sesungguhnya orang yang tidak menepati janji itu termasuk tanda-tanda orang munafik. Dan di dalam Al-Quran, orang-orang munafik itu, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di dasar neraka yang paling bawah. Silakan Ustaz Zawaki. Ingat bahwa janji itu kita punya janji kepada Allah, yaitu namanya akad iman, yaitu kita berjanji asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita berjanji inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita punya janji dengan diri sendiri dan tentu saja disaksikan oleh Allah bernama nazar atau nazar, dan kita punya janji kepada orang lain. Yang ketiga-tiganya kita berusaha meminta kepada Allah untuk kita bisa menepati janji itu. Sini Bu, saya ajak Ibu ke sini. Pak, ambil mic. Silakan Ibu. Sini lagi satu. Sini. Ibu tanya, tapi pertanyaannya langsung menjurus singkat dan saya jawab dengan singkat. Karena saya sudah janji sama Ibu mau jawab pertanyaannya. Silakan. Ustaz, saya mau bertanya. Langsung pertanyaannya Ibu. Langsung tanya. Nama saya Eti. Ya mau bertanya. Dari Dharma Wanita SMA 1 Malimping. Pertanyaannya Bu. Pertanyaannya, saya kan di luar tema ini Ustaz. Iya, masalah zakat tadi kan saya sebagai pegawai negeri suka dipotong langsung dari dinas gitu ya. Apakah itu karena katanya kalau zakat harus ada ijab qabul, Ustaz? Apakah itu tentang masalah zakat itu karena langsung dipotong tidak ijab qabul? Apakah saya harus bayar zakat lagi atau tidak? Iya. Sudah dikeluarkan jadi aman. Yang bertanggung jawab adalah yang memenuhi tugas itu. Maka dia mewakilkan untuk mengeluarkan itu. Saya wakilkan ijab kabulnya. Ibu. Tapi kalau ibu punya sisa uang selama setahun, keluarin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Anahwati dari Majelis Taklim Baitul Salam, Serang, Banten. Yang mau saya tanyakan, kan tadi Pak Ustadz ya, sholat subuh itu sebelum waktu udah sholat ya. Terus kan kita terburu-buru sholat lagi, terus sholat karena hatinya nggak tenang ya, jadi terlalu terburu-buru. Yang saya tanyakan bagaimana hukumnya? Yang satu, yang keduanya, apakah sah, apakah enggak pakai kaos kaki gitu tuh? Enggak, karena enggak keburu dibuka. Hanya itu yang saya tanyakan. Mohon maaf, Ibu sudah menjadi orang yang luar biasa, menjaga ibadah, meyakinkan keimanan. Karena salat itu harus diikuti dengan keimanan, keyakinan. Ibu aman. Aman. Ya. Silakan Bu. Ya. Silakan Bu. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada banyak orang tidak sadar bahwa sebenarnya dia sudah merusak. Sebenarnya dia sudah menzalimi dirinya. Kenapa dia zalim?
Karena mengumbar janji, kelak akan diminta pertanggungjawaban dari setiap ucapan yang kita ucapkan. Ada orang nanti dari kemudian sudah masuk ke surga tapi diseret keluar dari surga. Kenapa? Karena terlalu banyak masalahnya, terlalu banyak kaitannya dengan manusia, sehingga harus memenuhi utang-utang itu semua. Sehingga kata Nabi, ada orang yang bangkrut. Siapa itu orang bangkrut? Habis pahalanya, sehingga dosa yang ditanggung dari dosa orang lain. Apa itu? Karena zalim terhadap manusia. Salah satunya adalah ingkar janji. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Banyak sekali pelajaran yang kita dapatkan dari pertemuan kita hari ini, dari tausiah yang disampaikan oleh Ustadz Maulana, Ustadz Oki, dan juga Ustadz Syam. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan hari ini bisa menjadi pembelajaran terbaik buat kita semuanya. Terima kasih banyak sekali lagi kepada Poppy Bunga yang sudah datang ke Islam Itu Indah, yang sudah sharing di Islam Itu Indah. Dan kepada jamaah yang ada di rumah, jangan lupa saksikan terus Islam Itu Indah setiap hari hanya di Trans TV. Dan sebelum kita akhiri perjumpaan kita hari ini, bersama-sama kita beristighfar kepada Allah. Ayo semuanya tundukkan kepala sejenak, kita istighfar. Semua yang di rumah juga ikut istighfar. Dan ingat semua janji yang pernah kita ucapkan. Sama-sama. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khata'. Ingat janji kita. Janji kita kepada orang tua, janji kita kepada anak. Mendengarkan juga ada contoh-contoh permasalahan. Gimana kalau kita kaji lagi Pak Ustadz? Kaji lebih dalam tentang janji itu berat, bukan perkara ringan. Silakan Pak Ustadz, mohon izin waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mintalah kepada Allah agar kita senantiasa diberikan ingatan, disadarkan, dituntun. Ingat, kajian kita kali ini mengantarkan kita untuk mengingat, menyadarkan bahwa janji itu berat, tidak ringan. Ingat, kalau binatang itu yang dipegang adalah talinya, tapi kalau manusia yang dipegang adalah kata-katanya. Bukan manusia lagi. Jikalau orang suka mengumbar kata-kata terus tidak memenuhi janji-janji tersebut. Janji kepada orang tua, menjanjikan orang tua untuk memberangkatkan umroh. Kalau aku punya duit akan ku berangkatkan. Terus kan seketika punya duit terus tidak diberangkatkan. Mereka orang-orang yang engkau janji itu pasti akan ingat. Kita orang yang menjanji kadangkala lupa atas janji kita. Tapi orang yang pernah dijanji akan mengingat janji kepada anak. Ayo, mari kita baca istighfar dalam hati kita semua. Kebayang ketika orang-orang yang tidak memenuhi janjinya akan diikat tangannya, diikat kakinya. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Panjangkan umur kedua orang tuaku. Panjangkan umur kedua orang tuaku. Agar aku bisa membahagiakan mereka. Agar aku bisa membahagiakan mereka. Ya Allah. Ya Allah. Aku makhluk yang lemah. Aku makhluk yang lemah. Punya keterbatasan. Punya keterbatasan. Beri aku kesempatan untuk bisa memenuhi janjiku terhadap anakku. Beri aku kesempatan untuk memberikan janji kepada anakku. Aku ingin melihat anakku tumbuh dewasa. Aku ingin melihat anakku tumbuh dewasa. Ayo, sapa ibu di rumah, sapa suami dan anak.
Assalamualaikum, Mami. Suami aku Sudah tidak tinggal di rumah Mami lagi? Mami ikut sama aku, Ustaz. Masya Allah. Alhamdulillah. Anakku juga di rumah. Mohon doanya semoga aku bisa sehat terus. Kita juga bisa menjadi keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah. Diberikan kemudahan untuk semuanya ya Allah. Amin. Minta ridhonya ya Mami. Ada janji nggak yang belum dipenuhi terhadap ayah, terhadap mama? Kalau ada janji nggak yang belum kesampaian sampai saat ini? Kalau janji sih ke Papi, karena aku kan pingin umrohin waktu itu, tapi udah keburu nggak ada. Jadi itu aja sih palingan Ustaz. Coba ungkapkan perasaan sosok anak, karena orang tua mendengar setiap kata-kata dari sosok anak walaupun beliau sudah berpulang ke rahmatullah. Ayo ungkapkan keinginan yang belum kesampaian itu. Apa ya? Mungkin Papi belum. Panggil apa sih? Papi. Papi. Ungkapkan. Iya mungkin Papi. Panggil 3 kali. Papi. Mungkin Papi belum bisa untuk umrohin Papi gitu, tapi insya Allah Papi selalu mengirim doa untuk Papi. Semoga Papi tenang di sana. Semoga diberikan tempat yang indah di sisi Allah. Dan alhamdulillah juga kemarin Papi juga udah diumrohin sama aku. Gitu, dan semoga sampai yang sana. Amin. Itu aja sih, Ustaz. Baik. Ada banyak hal kadang-kala kita lupa atas setiap ucapan kita. Maka ketika orang sudah meninggal dunia, maka selesaikan 3. Bayarkan utangnya, bayarkan nasarnya, tunaikan wasiatnya. 3 ini luar biasa. Bagaikan sesuatu yang luar biasanya. Kenapa? Utang itu adalah janji kepada kita kepada orang lain. Nasar itu adalah janji pada diri sendiri. Wasiat, pesan yang belum kesampaian. Ini semuanya adalah ikatan-ikatan. Sehingga ketika manusia akan lahir, diminta janjinya. Alastuli Rabbika, bukankah saya Tuhanmu? Maka sampai berkata, saya akui ketuaku ya Allah. Maka ada baik itu keluar dalam keadaan hidup. Berarti kita semua ini pernah berjanji. Adalah berjanji, disadarkan dengan diazani ketika lahir untuk mengingatkan janjinya. Kemudian dituntun oleh lingkungan dan keluarga utamanya, sehingga mengantarkan kita untuk lebih dekat, untuk ingat setiap janji-janji itu. Sehingga kalimat terakhir ketika kita berpulang ke rahmatullah, semoga janji yang keluar lagi, pengakuan syahadat kita, mudah-mudahan jadi berkah buat kita. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya Allah, alhamdulillah. Kalau tadi saya sempat mendengar bahwa Popi pernah berjanji sama orang tuanya ingin mengumrohkan, tapi setelah kemarin Popi berangkat umroh mengumrohkan orang tuanya, itu sama aja ya Ustaz. Berarti sudah, insya Allah sudah memenuhi janjinya kepada sang Papi ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan Popi menerima juga ibadahnya. Juga mudah-mudahan bisa dibadalkan juga. Ya Allah. Cuma kalau Aji dulu. Kita dulu. Baru bisa mengajikan lagi. Masya Allah. Banyak sekali pelajaran kita dapatkan pada hari ini. Jamaah yang di rumah jangan kemana-mana, kita segera kembali lagi tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Dahulukan yang ada hubungan darah yang kita. Ternyata anak yatim itu ada hubungan darah. Dahulukan dia. Janjimu palsu, itu tema kita hari ini. Tapi janjinya Padli. Oh, kasih Pak Ustaz. Insya Allah janji saya nggak ada yang palsu kepada keluarga. Amin. Kelihatan sih Padli orang selalu tepat waktu. Amin. Alhamdulillah, insya Allah. Selalu ingat janjinya. Amin. Pak Ustaz, Ustazah, saya mau ngajak nih jamaah yang di rumah juga. Waktunya kita sekarang membacakan pertanyaan-pertanyaan seputar Islam yang masuk ke email kita di islamituindah@yahoo.com ataupun ke Twitter kita di @islamituindah. @islam_indah. Karena sekarang waktunya kita masuk ke segmen Ustaz Doki. Mau tahu? Mau tahu?
silakan pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Yang pertama, sudah ada siapa di situ? Kopi bunga? Dari Ulia P. Oke. Ulia P. Ustazah, apa sih hukumnya kalau suami berhenti kerja udah 14 bulan dan tidak menafkahi istrinya? Oh, Masya Allah. Karena berhenti bekerja. Karena berhenti bekerja. Ini Jadi ada alasannya. Negatif thinking nih ya. Jadi ada alasannya. Iya betul. Di surat An-Nisa ayat 34, ibu-ibu juga sudah tahu semuanya, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa laki-laki itu adalah pemimpin bagi wanita karena salah satunya diwajibkan oleh Allah untuk menafkahi. Jadi walaupun istrinya sudah kaya raya, tetap sang suami ini berkewajiban untuk menafkahi. Kan ada tuh suami-suami yang bilang, nggak usah dikasih duit, dia mah udah kaya, punya uang sendiri. Enggak, tetap kewajiban itu tidak hilang. Tapi kan ada beberapa kasus, misalnya kasus-kasus yang suami di PHK, suami yang kemudian berhenti bekerja karena kejadian tertentu. Ini terserah pilihan kepada ibu. Memang sih di sigot taklik, ada di buku nikah ya Bu ya. Kan sigot taklik itu talak itu jatuh kalau ada 2 tahun ditinggalkan, kemudian 3 bulan tidak dinafkahi, 6 bulan diabaikan gitu ya. Ini berlaku kalau ibu-ibunya yang tidak ridho. Kembali kepada ibu. Kalau ibu misalnya melihat suami yang dalam keadaan seperti itu, kemudian ibu ridho, ikhlas, ibu menerima, ibu mensupport, itu jauh lebih baik dibanding ada juga yang ibu-ibu merasa kok udah bertahun-tahun saya nggak dinafkahi, dikembalikan kepada ibu. Ibu punya hak untuk mengajukan apa yang namanya khulu atau gugatan cerai ke pengadilan agama. Tapi yang terbaik adalah kan dikatakan bahwa huna libasul lagam wa antum libasul lahun. Ibu pakaian bagi suami, suami pakaian bagi ibu. Satu jatuh, satu support. Jangan maunya pas lagi senang-senang aja. Janjinya suka duka. Sayang tanggal baru, sayang juga di tanggal tua. Iya. Karena ingat ketika sayang ketika dia muda, sayang ketika dia tua. Betul. Sayang ketika dia punya berduit, sayang juga ketika tidak berduit. Ingat, ketika laki-laki di PHK, berarti bukan kemauan dia. Berarti harusnya istri harus memahami. Betul. Kan nafkah itu tidak ada ukuran. Nafkah itu sesuai kemampuan suami, sesuai kebutuhan istri, dan yang ketiga sesuai kebutuhan masing-masing. Artinya bersinergi. Nah. Jadi ibu aman. Betul ya, kalau bisa Bu saling Bu bantu Bu, bantu suaminya pada saat lagi jatuh, ibu yang usaha. Rezeki datang dari mana aja insya Allah ya. Terima kasih banyak nih untuk yang pertanyaan pertama tadi @Ulia P. Selanjutnya pertanyaan kedua datang dari @Boyaja 4. Pak Ustadz, saya mau tanya, saya dan pacar saya sudah 7 tahun bersama dan gaya pacaran kita bebas. Nauzubillah. Sekarang saya mau putus, gimana caranya? Soalnya saya sayang sama dia. Ya Allah. Berbicara tentang pacaran, dalam Islam tidak ada pacaran. Kalaupun ada namanya pacaran dalam Islam, itu namanya ta'aruf. Kalau kita menggunakan kata pacaran dalam dunia sekarang ini, tidak sesuai dengan ajaran Islam. Karena berpegang-pegangan, berdua-duaan, bahkan nauzubillah, summa nauzubillah, sampai tinggal seatap, nauzubillah. Hingga gini. Membicarakan tentang ingkar janji-janji yang palsu, janji-janji yang menyakitkan hati. Tadi sudah dinyanyikan oleh Nas, akan mendapatkan laknat dari malaikat. Laknat Allah, laknat manusia. Sekarang bagaimana kalau orang itu lupa janjinya? Atau bagaimana jika ada orang tidak sengaja lupa akan janjinya? Bagaimana hukumnya? Mau tahu? Mau tahu? Kan ada 3 pena malaikat terangkat. Apa itu? Anak kecil. Anak kecil itu tidak punya dosa. Yang ada cuma salah. Bedakan salah dengan dosa. Kalau salah berarti tidak berdosa. Tapi kalau dosa tentu salah. Kenapa? Karena dia sudah tahu tapi dia lakukan. Sehingga dikategorikan dosa. Yang kedua, orang yang lupa. Tidak sengaja maksudnya. Lupa, tapi bukan pura-pura lupa ya. Ketiduran, itu boleh, itu aman. Jamaah. Dan yang ketiga, nauzubillah, mudah-mudahan kita tidak termasuk itu. Apa itu? Orang gila. Itu tidak dicatat. Jadi kalau mau masuk surga, jadi gila lah. Orang gila kan tidak ada kewajiban untuknya. Sekarang, ketika orang lupa, makanya bagaimana supaya janji itu tidak lupa? Mau?
Ikut sertakan orang dalam janjimu. Persaksikan atas apa yang engkau janjikan. Karena janji itu ada janji kepada Allah, janji kepada diri, dan janji kepada sesama. Janji kepada Allah itu luar biasa. Pengakuan, syahadat. Bahkan ketika kita salat kan ada doa iftitah. Inna salatu wa nusuki wa mahaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu kan janji. Kemudian apa lagi? Janji kepada diri, itu nasar. Janji kepada diri itu nasar. itu menjanji hanya untuk dirinya. Nasar. Nasar itu harus dipenuhi. Bahkan jadi utang itu nasar. Makanya kalau ada bernasar, usahakan beritahu orang supaya ada orang yang mengingatkan kita. Kemudian janji kepada sesama manusia, itu parah itu. Sampai tiga hari berturut-turut bayarnya. Orang saya menjanji, saya mau datang baru tidak datang. Ya. Maka hukumannya puasa 3 hari berturut-turut. Jadi 1-2 hari, kemudian hari ketiga batal puasanya, mengulang lagi. Karena aturannya berturut-turut. Seandainya dikatakan puasa 3 hari, oh biasa aja selang-seling. Senin Kamis selesai perkara. Tapi karena hukumannya orang yang melanggar janji itu hukumannya puasa 3 hari. Jadi jangan coba-coba, insya Allah baru tidak penuhi. Puasa 3 hari loh. Ini harus diberitahu kalau semua satu Indonesia ini, karena sudah terbiasa orang Indonesia kalau mengatakan insya Allah dia tidak terpenuhi janjinya karena merasa kadang sudah berkata insya Allah. Insya Allah itu 99%, 99,9% itu adalah jadi. Jadi cuma kita menunggu takdir Allah. Karena manusia boleh berencana, Allah jualah yang menentukan. Kalau seperti ini kasusnya tidak ada masalah. Karena tidak ada faktor kesengajaan. Ingat, kepada semua orang lupa, berterima kasihlah kepada Allah. Karena yakin, ketika engkau diberikan lupa oleh Allah, berarti ada rencana terbaik Allah untukmu. Tidak usah bersangka, aku lupa, untung telingamu nggak lepas. Nah lo, seandainya ini telinganya lepas, dia ketinggalan juga telinganya. Iya betul. Makanya ada namanya prepare. Ya, mulut siapa? Mulut Ustaz. Aman ya. Tapi nggak bisa, itu kan ada artinya bahasa Inggris. Okay. Makanya ngomong bahasa Indonesia aja, nggak bisa. Persiapan. Prepare. Salah lagi ya? Makin salah. Gak apa-apa Pak Ustadz. Itu kan mulut Pak Ustadz, gak apa-apa. Kita Tapi kita sebagai teman yang baik, iya, kita membela, memberitahu. Mau diluruskan kan giginya gak sama. Oh iya benar juga sih. Udah kasihan saya gak tega. Saya mau ngobrol sama Poppy Bunga dulu aja. Poppy, iya, kalau Poppy pernah nggak ingkar janji? Itu sebentar. Apa Ustaz? Cantik Poppy Bunga berjilbab. Oh iya iyalah, ingat. Amin, Istri lagi hamil mau melahirkan, ya ingat ya. Oh udah lahir. Poppy pernah nggak dulu waktu sebelum menikah sama suami ada janji yang belum ditepati gitu? Atau mungkin sama keluarga setelah nanti kalau kita udah nikah kita gini ya, gini segala macam. Ada nggak? Yang disengaja ataupun tidak disengaja pasti ada. Pasti ada. Yang diingat Poppy apa kira-kira? Yang belum ditepatin? Kan pasti banyak dong. Apa ya? Tapi satunya pasti ada. Giliran yang salah gak inget ya. Giliran begitu. yang dilakuin yang benar udah bangga-banggain Standar gitu ya. kok orang kalau manusia gitu ya. Orang yang punya utang itu justru lupa. Oh gitu. Yang utang. Sok dilupa-lupa ya. Iya, yang utang ya Bu. Lupa ya Bu. Lupa gak Bu kalau ngutang Bu? Kalau minjemin duit inget ya Bu ya? Iya, ditagih terus galakan yang ditagih lagi ya. Tidak berberkah hartanya orang yang punya utang. Terus dia punya utang, terus dia tidak bayar, tapi dia punya uang. Maka uang itu hartanya tidak berberkah. Nauzubillah. Coba apa nih kira-kira Poppy? Apa ya? Contoh mungkin. Contohnya kalau ke suami ya. Kalau ke suami palingan apa ya Kak? Aku lupa lagi. Kalau ke keluarga. Aku janji aku bisa masak. Enak. Oh ya itu. Aku akan masakin kamu setiap hari. Aku akan siapin baju kamu setiap dulu hari. Awal nikah kan begitu. Setelah nikah udah seminggu, pertama doang seminggu nih. Lewat dari seminggu, lewat semua. Iya banget. Ya, Aku rajin. Namanya Padil dalam enak aja enggak. Istri saya sampai sekarang alhamdulillah. Iya itu dia karena sebelumnya aku jarang banget masak, bisa dibilang nggak bisa masak dan baru nikah belajar. Terus janji aku bakal belajar terus dan aku bakal berusaha untuk masakin kamu terus. Tapi aku berusaha enggak. Setelah udah
3 bulan menikah gitu. Dengan alasan? Dengan "Kan alasan kita udah punya anak, aku repot loh, aku Iya, hamil. Bener banget. Alasannya aku capek, aku udah Sebentar. ngurus kanza, bla bla bla. Kayaknya alasan perempuan tuh sama ya. Kalau istri saya enggak begitu. Ah, masa bela-belain aja Pak Ustadz ah. Pak Ustadz suka begitu deh. Tapi mau nanya Nggak dulu mau kompak. sama Poppy, tapi suaminya ridho aja. Alhamdulillah dia. Mungkin karena terlalu capek kali ya Ustaz. Janji yang dimaafkan. Iya. Karena seperti nanti setiap hari saya mau begini tanpa tidak laksanakan itu Betul. dimaafkan. Karena Nah. kenapa? Karena ada faktor namanya cuaca. Keadaan. Kan ada namanya keadaan. Betul. Sepanjang Tidak memungkinkan. temannya itu ridho, ikhlas. nggak masalah. Sebaiknya suami jangan menyusahkan istri di atas kemampuannya. Betul. Mau istrinya tidak dilaknat. Mau dong. Mau lah. Jangan minta ketika kamu yakin dia tidak akan penuhi. Iya. Oh, iya benar Kalau juga aku ya. minta pasti dia tidak penuhi. Nggak usah minta deh. Benar, daripada benar, nanti benar. sakit hati. Benar. Ini Masya Allah luar biasa nih. Makanya ini kalau nggak nonton Islam itu Indah sehari aja rugi banget. Ilmunya banyak. Mau tahu nggak Apa buat tuh, yang Pak Ustadz? pelupa itu? Boleh. Aku lihat ibu-ibu ini lagi pegang handphonenya. Dicatat, Di handphonenya itu ada dicatat, ada jadwalnya. Mau penuhi janji, iya. buat agenda jadwal. Oh. Supaya janji-janji itu tidak terlupakan. Masya Allah. Nih, buat jamaah yang di rumah, Ustazah Oki akan menjelaskan lagi lebih banyak tentang janji ini. Ustazah Oki, setelah ini tolong dijelaskan juga caranya agar kita tidak gampang mengucapkan janji. Karena biasanya untuk meyakini orang itu kita harus berjanji-janji dulu. Tapi kan seperti itu sebenarnya. Makanya tetap di Islam itu indah. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah. Apalagi kan janji untuk menikahi. Sekarang udah aman Ustaz. Aman ya? Sekarang udah alhamdulillah. Dari Senin sampai Jumat jam 10 pagi. Basa-basi, bahasana, bahasin. Bagi Anda pemilik sepeda motor, jangan terpukau dengan rayuan manis orang yang baru Anda kenal. Bisa jadi Anda adalah target pencurian sepeda motor curanmor. Kini marak pelaku curanmor. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم تختلفون. Ayat ini yang perlu digarisbawahi adalah awal ayat wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Janganlah kalian seperti wanita-wanita yang mereka bersusah payah merajut pakaian, membuat pakaian dengan benang satu persatu lalu mereka urai kembali benang itu. Mereka bersusah payah. Minta maaf. Kalau terjadi hal seperti ini, terlanjur sayang, terlanjur suka, tapi harus putus karena mungkin karena satu dan lain hal, maka jangan sampai engkau memutuskan dalam artian menyakiti hati salah satu di antara keduanya. Kalau begitu, duduk baik-baik, beritahukan bahwa saya ingin putus dengan catatan karena bla bla bla. Karena harus ada alasan supaya
mereka mengerti. Karena gini ya, kayak jual beli gitu sih sebenarnya. Ada ijab kabul kan? Iya betul. Ijab kabul artinya dua-duanya harus senang. Tidak boleh ada unsur paksaan. Pernikahan itu tidak boleh, harus suka sama suka. Karena akan membawa ke agama, ke akhirat. Jadi kalau memang terjadi seperti itu, bagaimana cara untuk memutuskan hubungan pacaran yang sudah langgeng? Mau tahu? Mau tahu? Sekali diputuskan putus atau sekali nikah saja, selesai perkara. Dan cara mudah untuk bisa memutuskan karena perempuan suka sekali luluh. Caranya adalah pertama minta kekuatan dari Allah supaya kita nggak gampang luluh lagi kalau dirayu-rayu. Kemudian yang kedua adalah jangan ketemu-ketemu dulu. Sekali ketemu dirayu lagi, luluh lagi. Dan yang terakhir adalah taubat. Taubat. Nah, itu paling penting itu. Dia sudah melakukan hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh nomor satu. Iya, pasangan yang belum menikah. Selanjutnya ada pertanyaan apa lagi nih? Oke, dari email terani86@gmail.com. Iya. Pak Ustadz, saya mau tanya, ibu saya kan sakit, belum bisa jalan, dan lebih banyak tidur selama sakit, jadi nggak pernah sholat, karena nggak bisa ke kamar mandi untuk mandi. Jadi ibu saya merasa kotor najis, makanya nggak bisa sholat. Apakah sholatnya nanti bisa diganti kalau udah bisa mandi dan mengambil wudhu, Ustadz? Gini, ada namanya rukhsah dalam ibadah kita. Alhamdulillah kalau tidak bisa salat berdiri, ya duduk. Kalau tidak bisa salat duduk, mari. Nah, kalau tidak serang dulu, miring ke kanan. Kalau tidak bisa terlentang. Sekarang pertanyaannya, kalau yakin akan sembuh, sebaiknya diganti semua salat yang telah dirasakan itu. Ya, misalkan diganti kayak ibu saya. Saya tuh salut sama ibu saya, alhamdulillah. Saya biasa kalau lihat salat ibu saya, dia tetap salat, beliau salat tetap tidur. Tapi ketika beliau sembuh, beliau salat mengulangi. Kenapa ulang? Karena saya mau ganti salatku yang waktu sakit. Itu boleh. Nih, kalau kita bisa dengan bertayamum. Ya. Kemudian tetap sholat. Bahkan kalau nggak bisa banget sholat kan tadi Ustadz sudah bilang, kalau nggak bisa berdiri duduk, kalau nggak bisa duduk baring, kalau nggak bisa baring dengan kedipan mata saja, gitu. Jadi tetap sholat. Gitu. Ya jelas ya, mudah-mudahan ya insya Allah ya. Selanjutnya ada pertanyaan yang masuk dari email kita di Aryan pq85@yahoo.com. Saya ingin melamar pacar saya, tapi selalu saya tunda dari tahun lalu karena keluarga pacar saya nggak setuju. Alasannya mereka nggak jelas, karena katanya saya dari suku yang menurut mereka nggak baik. Saya sudah melakukan pendekatan, alhamdulillah ibunya mulai luluh nih. Tapi masalahnya ayah dan kakak laki-lakinya ini menentang keras. Saya stres, saya harus bagaimana, saya bingung. Nah ini gimana nih Pak Ustadz? Singkat saja, karena laki-laki itu harus melamar. Dan ingat, perempuan itu harus punya wali. Wali itu adalah bapaknya. Kalau bapaknya tidak setuju, tidak sah itu pernikahan. Nah, mohon maaf, wali yang paling terdekat adalah ayah. Betul. Nah, kalau mau supaya luluh hatinya, perlihatkan kemampuan, perlihatkan tanggung jawabnya sehingga diberikan. Nah, karena sebenarnya ayah itu tidak ada masalah sebenarnya. Betul. Itu sudah aman, sudah lulu aman. Ibunya yang sudah lulu, ayahnya sama kakak laki-lakinya belum. Suku ya. Iya, ini kalau Popi ada pendapat sendiri nggak masalah ini nih? Harus bagaimana nih orang nih? Kalau ibunya udah setuju, kakak sama ayahnya belum setuju, karena dari suku yang menurut mereka itu nggak bagus lah katanya gitu. Ya kalau menurut aku sih dia fight aja sih. Yang penting dia berusaha sampai di mana titiknya gitu. Kalau emang benar-benar sudah keterlaluan banget, misalnya entah dia main fisik atau misalnya datang terus yang tiba-tiba diapain mungkin udah. Tapi kalau menurut aku dia masih ada peluang ke depannya, terus berusaha aja, terus berdoa juga sama Allah. Betul. Gitu. Pokoknya insya Allah kalau sesuatu yang baik itu Allah akan bantu. Iya. Betul. Dan saya setuju pencuri aja Allah bantu dengan tidak ketemu. Iya. Tapi bagus tadi Ustaz Zoki ya, maksud saya dia ini harus fight ya, harus berjuang untuk mendapatkan. Iya. Jadi tunjukkan gitu. Daripada stres, apalagi stres kelamaan, mendingan action aja, yaitu tadi kan sudah luluh hati ibunya. Sekarang tugas PR berikutnya adalah luluhkan hati ayah dan kakaknya. Seringkali pandangan orang terhadap suku tertentu karena sudah ada di otaknya seperti itu. Nah, image-nya sudah seperti itu. Maka dirimu harus membuktikan bahwa image yang buruk itu tidak ada pada dirimu dengan cara deketin terus, kapetin terus bapaknya. Jangan cuma suku, masalah pekerjaan juga gitu kadang-kadang. Artis seandainya, jangan sama artis itu suka main cewek, ya kan? Bahaya kan? Suka kawin cerai, suka foya-foya, istrinya suka lebih dari satu. Sebetulnya semua artis tidak begitu, hanya satu sehingga dilambangkan semua orang umum juga banyak. Cuman gak ada yang liput, memang siapa dia? Iya, tadi benar saya setuju banget. Pokoknya kita tunjukkan aja bahwa memang kita tuh berniat baik, kita juga berusaha untuk membahagiakan anaknya. Oke, sekarang saya mau kasih kesempatan di jamaah studio nih. Ada yang mau curhat gak nih sama Pak Ustadz? Boleh, silakan, angkat tangannya. Kasih mic-nya ya.
Boleh, ayo bebas. Siapa ya yang paling dekat-dekat dulu deh? Di sebelah sini kanan saya ada nggak nih? Ya itu sana Ibu. Oh Ibu sana, Ibu silakan Bu. Ya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Leni dari Baitul Salam, Banten Serang. Iya, silakan Ibu Leni. Yang saya pertanyakan masalah ini pajak penghasilan setiap bulan itu kan 2,5%. Ya itu kita sampaikan ke apa sama anak yatim apa sama janda. Oh gitu. Mau disampaikannya baiknya sama siapa? Iya. Ya. Masalah zakat harta ini ya, Zakat bicaranya yang ya. penghasilan setiap bulan. Penghasilannya setiap bulan. Oke, boleh Bu. Kalau berbicara masalah zakat, zakat itu mohon maaf Ibu, zakat itu ada haul, ada nasabnya, ada waktu, ada takarannya. Waktunya itu setahun, bukan per bulan. Iya, itu kalau per bulan itu untuk mengamankan dalam setahun. Itu boleh. Boleh nggak saya keluarkan per bulan untuk aman? Itu namanya penghasilan. Nah, itu namanya penghasilan. Kalau menghasilkan, contoh langsung keluarkan cepat. Ya, kayak apalagi zakat tanaman. Setelah panen, kalau dia 3 kali panen, ya 3 kali keluar. Nah, itu jatuhnya seperti itu. Sekarang pertanyaannya Ibu, di mana dikasih? Siapa dikasih? Kasihlah kepada yang berhak. Yang dalam surah At-Taubah ada 8. Fakir, miskin, amil, fisabilillah, orang tergantung utang, terus bla 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 masih banyak 8 ya. Kalau perbandingan antara janda dengan anak yatim, siapa yang didahulukan? Dahulukan janda kalau dia tidak ada yang menanggung. Dahulukan anak yatim kalau tidak ada yang menanggung. Lihat dulu skala prioritas. Ya itu, skala prioritas itu. Itu skala prioritas. Ya. Kalau kita tidak kasih ini, anak yatim ini tidak sekolah. Itu kasih. Betul. Kalau janda tidak dikasih, mati dia. Iya. Kasih. Dan setelah itu lihat lagi, siapa yang ada hubungan darah dengan kita. Dahulukan yang ada hubungan darah dengan kita. Ternyata anak yatim itu ada hubungan darah, dahulukan dia. Ya. Karena dia bagian dari tanggungan kita juga. Betul, betul. Tapi hati-hati, jangan yang seatap. Oh ya. Jangan yang menjadi tanggungan. Ya. Tanggungan sendiri. Kalau yang seatap itu bukan zakat, itu nafkah. Tidak Berarti boleh. ibu ya? Aku keluarkan zakatku pada ibuku. Kamu satu rumah. Kalau Kecuali ibunya kalau beda ibunya rumah? beda rumah boleh. 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 Oh. Karena ada yang menanggung di situ. Tapi ingat, tetap ada tanggungan bulanan. Betul. Karena itu nafkah. Iyalah. Memang tidak satu rumah. tetap Aja kasih. Pak Ustaz, saya kasih tapi ibu saya. Lagi pula juga nggak harus 2,5%, itu minimal. Kalau mau kasih 5%, 10% boleh aja Pak Oh, maaf Ustaz. ya, saya 30%. Wih, Masya Allah. Jadi sisanya menjadi sodako. Gitu. Iya, Ibu jelas Ibu ya. Ya. Terima kasih Pak Ustaz. Alhamdulillah, Ibu pertanyaannya luar biasa. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih alhamdulillah nih Allah nih. Banyak banget pelajaran kita dapatkan hari-hari ini nih ya. Luar biasa. Buat jamaah yang di rumah kalau masih mau dapat ilmu lagi, jangan pindah channelnya. Tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillah. Orang tua yang bertanggung jawab atas anaknya, masalah ibadahnya, masalah kehidupannya, masalah dunia akhiratnya, tapi dialihkan kepada suami anaknya. Janjimu palsu, itu tema kita hari ini. Kalau boleh dibilang, ya Allah, mudah-mudahan kita nggak pernah berjanji-janji yang palsu ya. Setelah kita mendengar tausiah tadi. Masya Orang bisa Allah, Pak Ustadz. mengukir kita. Betul. Orang itu baik atau tidak dilihat dari janjinya. Nggak usah berteman sama dia. Betul. Ustadz. Apa Popi mau tuh? nanya sedikit aja. Boleh, Popi, tentang silakan. janji palsu. Kalau Ya. misalnya dia udah janji, kayak misalnya utang piutang, terus dia keburu meninggal. Maka Itu keluarganya wajib membayarnya. Walaupun kita tidak tahu nominalnya, Makanya yang diingat adanya- aja. yang diingat saja. Yang diingat saja. Tapi makanya ada takziah itu kan ada perkataan yang kalau ada utang tolong datang ke kita supaya nanti bisa dilunasi oleh Tapi yang walinya. paling bagus kalau Oke. Popi Bunga menghalalkan, mengikhlaskan. Oh, alah. Jauh lebih bagus. Tapi jadi Terima pelajaran kasih, untuk Ustadz. kita kalau kita punya hutang kita kasih tahu keluarga-keluarga yang lain. Betul, Jadi kalau betul, kenapa-napa betul, bisa betul. dibayar. Iya, terima kasih. Termasuk Iya. juga nih keluarga nih yang selalu mengejar warisan. Jangan warisannya dikejar, warisan utangnya juga. Iya, Oh, bayarkan tuh hutangnya dulu. jelas nih. Nih, saya mau kasih kesempatan lagi satu lagi nih Pak Ustadz ya untuk jamaah yang ada di studio untuk bertanya langsung sama Ustadz dan juga Ustazah. Silakan. Jamaah yang mau bertanya boleh silakan angkat tangannya ayo. Satu lagi, sebentar. Nih baju hitam belum hijab hitam belum kebagian. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Izin bertanya Pak Ustadz? Diizinkan. Ya. Nama saya Titin Hartini, berasal dari Persatuan Dharma Wanita SMA Negeri 1 Malingping, Kabupaten Lebak, Banten Selatan. Begini Pak Ustadz ya, menikah itu bukannya suatu janji ya? Iya. Nah, nikah kan akad nikah itu berarti janji. Iya, misal salah satu pasangan dari pernikahannya itu mengkhianati pernikahannya. Apakah pasangan itu termasuk orang-orang yang ingkari janji atau bagaimana? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Pernikahan itu adalah ibadah, ikatan janji kita kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kau kecewakan aku lagi, aku gak mau menderita lagi. Kalau ingkari janji, aku gak mau kebawa emosi. Jangan biarkan aku sakit hati karena ingkari janji. Cinta dan kepercayaan yang ku berikan, jangan sampai kamu sia-siakan dengan ingkari janji. Jangan-jangan kau bohongi aku lagi, banyak bicara cuma basa-basi. Coba ingkari janji, dengan ingkari janji. Jangan ingkari janji. Masya Allah, tepuk tangan lu dong buat Ustadz Syam dan juga Saya sih Bapak, kalau saya cuma kata begini. Apa tuh? Ingat-ingatlah kata-kata kamu. Iya. Kadang-kadang orang manusia betul kena kata-kata sendiri. Masya Allah nih, tadi kita dapat banget nih pelajaran dari lagu yang dinyanyikan oleh Ustadz Sam yang dibawakan juga oleh Nas, ini tentang masalah ingkar janji. Kayaknya kalau orang ingkar janji itu kayak kita gimana, bete banget gitu ya. Ustadz Sam gimana kalau misalnya orang ingkar janji sama Ustadz? Ya sakit hati lah, sesuai dengan judulnya Orkes Sakit Hati. Oh gitu ya, orkes sakit hati. Tapi kalau misalnya kita berbicara orang yang suka ingkar janji itu terus nggak ngerasa dirinya bersalah, kesel nggak? Ya kesel, makanya harus diingatkan. Nah. Jangan kita kesel diem aja, orangnya Begini, nggak tahu nanti nggak nyadar. Kalau sakit hati karena ingkar janji, kalau begitu kamu jangan ingkar janji sama orang. Karena udah tahu rasanya. Betul. Kita sapa dulu pemirsa yang ada di rumah nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat yang di Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah ketemu lagi di Islam Itu Indah. Hari ini kita sudah kedatangan bintang tamu pemain sinetron yang alhamdulillah sekarang sudah istiqomah berhijab. Amin. Insyaallah amin. Siapa dia? Dia adalah Poppy Bunga. Assalamualaikum Poppy. Waalaikumsalam. Sini kita ngobrol-ngobrol sebentar. Saya senang banget nih. Poppy ini banyak menginspirasi orang. Seorang anak. Jangan-jangan dia punya pengalaman diingkar janji. Coba dulu kita tanya. Emang pernah? Pernah nggak sih? Pernah banget. Masa? Kak, bener banget. Dari Ustaz. Enggak, pasti sering banget sih kayak misalnya masalah pekerjaan, terus masalah pertemanan juga kan, janji-janji. Iya, janji-janji insya Allah kita bakal ketemu ya. Tiba-tiba kayak aku udah berusaha nyari schedule-nya, waktunya, tiba-tiba seketika H-1 dia langsung ngebatalin gitu aja. Oh iya banget kayak tuh. ngecewain banget. Dikira Poppy nggak sibuk? Poppy kan sibuk. Ini masih mending kejadian begini, masih hal yang masih boleh dibilang enteng. Ada orang yang udah nyebar undangan, tiba-tiba pas udah mau hari hanya lusa, sudah ada gedungnya, batal. Jadi diganti dengan anak yatim. Masih ingat itu? Iya kan?
Berarti namanya belum jodoh. Belum jodoh. Tapi kita bukan jodoh. berbicara tentang teman kita kok. Itu banyak orang contohnya ya. Alhamdulillah terima kasih banyak buat Poppy Bunga yang sudah hadir. Ya, Kita tepuk tangan dulu dong Bu. Silakan duduk lagi Poppy. Hari ini kita angkat temanya tentang janji-janji yang orang suka palsu-palsuin. Yaitu janji palsu. Janjimu palsu. Tuh 2 3. Janjimu palsu. Tuh 2 3. Janjimu palsu. Janjimu palsu. Masya Allah. Ustazah Oki. Ya. Saya mau nanya nih langsung kita bahas satu persatu tentang permasalahan janji ini. Sebenarnya kalau kita bicara masalah janji, orang itu pada tahu pasti. Masalah janji itu adalah hal yang berat. Betul. Tapi kok banyak ya orang yang berpikir janji itu masalah yang enteng gitu loh. Sampai mereka itu dengan mudahnya aja mengabaikan janji itu. Mohon izin waktunya, silakan Ustazah Oki. Mengapa membicarakan soal janji banyak orang yang menganggap enteng soal janji? Pernah nggak ibu-ibu di sini bertemu sama orang yang katanya iya insya Allah tapi nggak ditepatin janjinya? Pernah? Padahal ngomongnya insya Allah Bu. Kalau insya Allahnya orang Indonesia artinya enggak ya Bu ya? Atau nggak enakan? Datangnya besok insya Allah, padahal sih nggak enakan gitu ya. Padahal sebenarnya nggak pengen datang, tapi ngomongnya insya Allah. Padahal insya Allah itu pasti datang, kecuali kalau takdirnya Allah baru nggak datang. Jadi jangan mempermainkan kata-kata insya Allah. Siapa yang mengatakan dengan mudah janji kemudian ia tidak menepati janji tersebut, ingat ciri orang munafik salah satunya adalah ketika berjanji dia mengingkari. Begitu juga di surat Al-Mu'minun ayat 1-6, ciri orang beriman adalah orang yang menepati janjinya. Jadi kalau orang kan lidah ini nggak bertulang nih, gampang banget ngomong janji itu. Ya Bu ya, gampang banget. Tapi nggak tahu konsekuensi dari ingkar janji adalah ia golongan orang munafik dan bisa saja menjadi orang yang tidak beriman. Ingkar janji adalah sifatnya syaitan. Sebagaimana dikatakan di surat An-Nisa 120, syaitan itu memberikan angan-angan kepada kita ini nih. Syaitan bilang, ayo ikutin itu tuh perbuatan maksiat enak banget, kamu pasti senang. Janjinya palsu, benar nggak Bu? Karena sejatinya syaitan tidak mengajak kepada kebahagiaan yang semu iya, tapi kemudian setelah nanti dihisap oleh Allah, syaitan akan mengatakan tidak, aku berlepas darimu, aku takut kepada Allah, kata syaitan. Jadi orang-orang yang ingkar janji bisa jadi meniru perbuatan syaitan. Nah, ada orang-orang yang enteng mengucapkan janji, dia tidak tahu konsekuensinya. Bahwa ia bisa saja tadi saya katakan keluar dari bisa saja tidak beriman atau munafik. Membicarakan masalah janji, janji itu ada dua Bu. Janji kepada Allah, janji kepada manusia. Janji kepada Allah namanya nadhor atau kita sering bilangnya nazar. Ya. Nadhor, janji kepada Allah itu nadhor, janji kepada manusia seperti biasa yang kita lakukan selama kita bermuamalah. Janji kepada Allah maupun janji kepada manusia hanya bisa ditepati kalau janji itu adalah janji yang baik. Kalau ada yang mengatakan, aku berjanji tidak akan menegurmu selama-lamanya. Aku berjanji tidak akan menganggapmu sebagai saudara selama-lamanya. Perlu ditepati nggak janji itu? Enggak. Janji yang maksiat kepada Allah tidak perlu ditepati. Kan ada nih orang lagi kesal berantem. Aku janji akan mencelakakan engkau misalnya. Itu tidak boleh ditepati. Begitu pula dengan nazar. Aku berjanji kalau Allah misalnya mengabulkan aku yang seperti ini, aku akan menjemur diriku di terik matahari selama berhari-hari dan gak makan, gak buka-buka selama berbulan-bulan. Nah itu menzolimi diri sendiri, gak perlu ditepati janji yang seperti itu. Kalau nadhor tidak ditepati, hukumnya adalah di surat Al-Maidah 89. Kafaroh dosanya itu adalah 10 memberi makan 10 orang miskin atau memberi pakaian 10 orang miskin, atau bisa juga dengan berpuasa 3 hari berturut-turut. Nanti dibuka lagi di surat Al-Maidah 89-nya. Kalau berjanji kepada manusia tidak ditepati, harus mendapatkan ridhonya dulu, artinya mendapatkan maafnya dulu. Orang-orang yang tidak menepati janji kepada teman-temannya membuat 2 dosa. Dosa pada orang lain karena menyakiti hatinya, dosa kepada Allah karena Allah telah menjadi saksi bagi janjinya. Jadi dosanya banyak. Dosanya banyak, nauzubillah. Karena begini, ketika orang tingkar janji berarti dia sudah memperlihatkan kemunafikan. Ya. Nauzubillah. Tapi kalau kita tadi berbicara kan orang itu kan memang menganggap enteng. Dia tahu janji tapi
tapi dia anggap enteng. Tapi bagaimana dengan orang yang nggak sengaja? Nggak sengaja maksudnya Lupa gini, ya? dia itu lupa sebenarnya, nggak ada niat untuk mengingkari janjinya. Setelah ini Ustadz Maulana akan menjelaskan semuanya. Tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Terbiasa orang Indonesia kalau mengatakan insya Allah dia tidak terpenuhi janjinya karena merasakan aku sudah berkata insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Islami masa kini. Bandung emang gudangnya hal unik dan inovatif. Menikmati kuliner lezat menggugah selera sambil berkeliling kota. Buat yang suka nongkrong, yuk cicipi kambing guling yang dibakar sendiri. Ini semua bumbu-bumbunya juga fresh ya. Penasaran? Saksikan selengkapnya di Demen Makan, Minggu 13 September jam setengah 8 pagi di Trans TV. Barang siapa tak menepati janji pada seorang muslim yang beriman kepada Tuhannya. Barang siapa tak menepati janji pada seorang muslim yang percaya kepada Tuhannya, maka laknat Allah bersamanya, laknat malaikat bersamanya, laknat seluruh manusia bersamanya. Tak diterima taubat dan tebusan, maka laknat Allah bersamanya, laknat malaikat bersamanya, laknat seluruh manusia bersamanya. Tak diterima Saya sholat untuk mencapai ketakwaan. Mereka bersusah payah puasa untuk mencapai derajat takwa. Tapi diibaratkan oleh ayat ini, mereka bagaikan orang yang memintal benang untuk menjadi baju lalu mereka uraikan kembali. Gara-gara apa? Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Satu-satunya perintah Allah di dalam Al-Quran yang Allah sendiri memuji perintahnya tersebut adalah perintah ini. Dua perintah. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Memenuhi amanat. Memenuhi janji. Yang kedua adalah berlaku adil. Ini adalah dua perintah yang Allah sendiri memuji perintah ini. Innallaha ni'ma ya'idzukum bih. Nah, ini adalah dua pelajaran bagi kita semua bagaimana pentingnya, indahnya ketika kita mampu memenuhi janji dan berbuat adil terhadap sesama. Shadaqallahul azim. Baik, terima kasih Ustadz Syams. Hari ini kita akan membahas bagaimana agar menjadi orang yang tidak mudah dalam mengucapkan janji. Kita hidup dalam hal-hal yang penuh dengan janji. Contoh, politikus kalau kampanye pasti punya janji. Ya Bu? Ya enggak? Orang berhutang pasti punya janji, betul nggak? Aku berjanji akan mengembalikannya, akan bayarnya nanti ya sebulan lagi gitu ya. Kemudian awalnya, kata ibu-ibu awalnya, tapi nggak tahu deh seterusnya dipenuhin nggak janji itu. Juga janji yang sering kali terjadi adalah ibu-ibu yang mengatakan kepada anaknya ketika ibunya pergi, anaknya nangis, udahlah nah, jangan nangis, mama pergi cuma sebentar aja. Padahal perginya lama. Namanya ibu-ibu yang ingkar janji. Sering Bu? Sering. Ibu-ibunya sering. Padahal nggak boleh berdusta. Bahkan sama seorang anak saja tidak boleh berdusta. Bagaimana caranya supaya kita tidak mudah dalam mengucapkan janji? Pertama, kalau tidak yakin bisa memenuhi, tidak usah berjanji. Ya Bu ya. Kalau nggak yakin bisa memenuhi, nggak usah bilang insya Allah. Tadi kan ada yang nanya tuh di depan situ tadi waktu lagi berikan. Kalau misalnya bilangnya gini, insya Allah tapi nggak janji ya, ya udah nggak usah ngucapin insya Allah. Ya Bu, nggak usah membawa nama Allah yang ada di situ. Jangan. Kalau memang misalnya tidak bisa datang, katakan tidak bisa datang. Kalau misalnya berusaha untuk
katakan saya berusaha untuk datang. Tapi kalau insya Allah adalah engkau pasti datang. Kata Ustaz tadi 99,99% pasti datang. Sisanya kalau sakit, kalau apa, itu dia. Kemudian ini hati-hati. Ketika ada seorang ibu yang janji sama anaknya, ini masalah remeh-temeh dianggap oleh seorang ibu. Hal orang-orang yang seperti itu ingkar janji termasuk juga orang-orang yang pendusta. Orang yang ingkar janji pasti bohong kan Bu? Bohong. Begitu pula orang-orang yang berhutang. Makanya Rasulullah SAW bersabda, orang yang berhutang ini adalah orang-orang pendusta dan ingkar janji. Pendustanya kenapa? Pendusta karena selalu cari-cari alasan kalau misalnya nggak bisa bayar utang. Kalau nggak bayar utangnya benar nggak bisa, katakan saja sejujurnya, aku belum bisa membayar hutang. Jangan kasih harapan. Ya entar sebulan lagi bayar, ditagih sebulan lagi, 2 bulan lagi bayar, ditagih lagi 3 bulan lagi bayar. Padahal nggak bayar-bayar. Termasuk juga orang-orang yang ingkar janji. Makanya hutang itu diperbolehkan dalam Islam dengan alasan untuk tolong menolong. Tapi orang-orang yang sengaja tidak mau bayar hutang, matinya ruhnya terkatung-katung. Bahkan seorang yang syahid saja, mati syahid di jalannya Allah saja nggak bisa masuk surga. Orang syuhada kan, para syuhada ini kan dijamin masuk surga kan Bu. Tapi kalau matinya itu, syuhada itu masih ada hutang, nggak bisa masuk surga. Bahkan Rasul saja nggak mau mensolatkan orang yang masih ada hutangnya. Orang yang berhutang adalah orang yang senantiasa ingkar janji. Yang kedua, berikutnya, bagaimana supaya kita tidak mudah untuk mengucapkan janji? Berikutnya adalah senantiasa untuk kita membantu, untuk kita berbuat, kita bisa menepati janji kepada orang. Kedua, kita harus meminta bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita bisa memenuhi janji tersebut. Misal, contoh, ada nih kan kalau anak-anak muda kan, laki-lakinya bilang, saya janji sama kamu, saya tuh cinta banget sama kamu, saya nikahin kamu ya 2 tahun lagi. Tuh, itu janji apa janji-janji surga? Ntar 2 tahun lagi sukanya sama yang lain, nggak jadi nikah, anak ya? muda. Anak muda. Emang ada kayak jadi gitu? Para laki-laki jangan suka kasih harapan dengan cara janji-janji surga seperti itu. 2 tahun adalah waktu yang sangat lama, dan dalam 2 tahun bisa terjadi apapun. Iya. Jadi nggak perlu janji-janji begitu. Mohon maaf, Iya, Pak saya Ustadz. pernah menjanji pada sosok wanita waktu di pesantren. Iya. Apa itu Ustaz? Kalau kita memang berjodoh, kita akan ketemu. Tapi itu kalimatnya awalnya kalau berjodoh. Kalau kita pasti memang ketemu. berjodoh, kita akan ketemu. Betul. Dan alhamdulillah 14 tahun dan 15 tahun saya berjodoh. Oh, Masya Allah. Ustadz Sam. Tunggu 15 tahun kayak pemain itu. Apa tuh? Pemain laga-laga. Kenapa? Apa hubungannya pemain laga? Kan ada sinetron laga itu. Oh, nunggu dulu. Ketemu. Oh iya. Iya Bibilu. Ustadz Sam. Kalau di dalam Al-Quran Rasulullah pernah menjanjikan wahyu itu besok ya gitu kata betul, Rasulullah. betul. Lalu ditegur oleh Allah di dalam surah Al-Kahfi, "Wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa an yasha Allah." Jangan kau katakan besok kecuali engkau berkata insya Allah. Berarti udah pasti besok sebenarnya, tapi tidak akan terjadi kecuali dengan izin Allah. Nah, Masya Allah, ini semua paling gampang sih kita bercermin diri sendiri. Ibu-ibu, Pak Ustadz. Saya disebut apa tuh? Aja nempat dioleh pung Allah Ta'ala. Artinya jangan mendahului Allah. Nah, ibu-ibu nih kalau janji sama anak yang masih kecil ya Bu ya. Jangan, ayo Bu. makan yang pinter ya nak ya. Nanti kalau makan yang pinter mau beliin es krim. Iya kan? Bener gak Bu? Udah anaknya makan banyak selesai, es krimnya nggak dikasih juga. Jangankan sama anak, sama hewan kita juga boleh bohong. Oh, misalnya, gitu. kan kita mau ngasih makan, ayamnya udah datang. Bukan. Ustaz bukan ayamnya. Ayamnya aja ya. Dicontohkan. Kan Saya itu nggak kasih makan, saya itu cuma tapi itu kan, bohong. Tapi kan ayamnya nyangka ada makanan. Itu bohong. Gak boleh. itu ayamnya geeran. Apalagi kan janji untuk menikahi. Hati-hati nih yang pacaran. Tuh akan menjadi. Iya. Sekarang udah aman Ustadz. Aman ya? Sekarang udah Alhamdulillah. Udah nih, saya mau kasih kesempatan dulu sebentar sama jamaah yang ada di studio yuk untuk bertanya langsung sama Ustadz dan juga Ustazah. Silakan. Jamaah yang mau bertanya silakan angkat tangannya yuk. Ada yang mau bertanya, Bu? Sebentar, Aku Ustadz yang cari mana? ya, aku cari. Ini. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Yanti dari Majelis Taklim Baitul Salam dari
dari Serang, Banten. Begini Pak Ustadz ya, suami saya itu orangnya super sibuk. Dia itu nggak pernah tepat janji. Pas itu saya pergi ke rumah orang tua saya, mau pergi kondangan. Papa nanti jemput ya, terus antar saya. Iya mah, gitu ya. Pas ditungguin, dari pagi nanti mah, dohor saya ke sana ya. Iya. Sampai jam 4 sore nggak datang-datang, sampai ini luntur semuanya. Saya tuh kesel ya, dongkol gitu. Udah dandan rapi, udah cantik, nggak datang-datang itu suami. Awas loh, kagetin ya. Kunciin kamu. Pas itu ucluk-ucluk dia datang maghrib. Maghrib. Merengut sayanya ya. Ngapain lu papa kesini? Janji jam 4 sore ya. Nggak taunya datang ke sini. Udah si Mawi janji gitu aja kok dipermasalahin. Gimana tuh Pak Ustadz? Yang penting datang. Dongkol. Beri sanksi. Aduh, astagfirullahaladzim. Bangun. Ada namanya menghukum, mendenda. Ada namanya denda sebenarnya. Sebaiknya ibu minta tolong. Bapak sudah menjanji kalau begitu belikan aku baju 10. Oh, ngarep. Untuk apa? Untuk saya sumbangkan. Oh iya benar. Karena orang menyalahi janji memberi pakaian buat orang miskin 10 orang. Atau memberi makan 10 orang karena janji. Hati-hati loh, jangan suka mengumbar janji. Utamanya tuh, mohon maaf, saya salut di luar negeri. Iya. Kan saya tidak pernah ke luar negeri sih. Iya. Oh gitu, kasihan ya. Pernah sih. Oh pernah. Umroh kan ke luar negeri. Oh iya benar. Pernah ke Turki aku juga. Iya, sombong. Ya, ya musim cherry. Di luar negeri itu kalau mau kampanye dia bikin dulu perusahaan baru menjanjikan. Jangan menjanji. Ingat, ciri-ciri pembohong adalah suka bersumpah. Jikalau janji sudah ada sumpah di dalamnya, berarti sudah pembohong itu. Swear disambar geledek, mati loh. Jangan, anak muda tuh begitu. Demi orang yang sudah mati, ngapain orang mati diikut-ikutkan? Iya benar, kasihan juga. Katanya mati enak aja, orang udah aman-aman di sini lu gak ajak-ajak lagi. Jadi kepada ibu mohon maaf, berikan pengertian kepada suami untuk tidak melakukannya lagi. Jadi dengan cara apa? Oh, tapi nggak apa-apa. Tapi benar juga tadi, ngambek sedikit nggak apa-apa ya Pak Ustadz berarti ya. Tapi terkadang laki-laki tidak terlalu suka perempuan yang ngambek atau ngomel-ngomel terlalu banyak, Bu. Jadi Bu cari waktunya yang tepat dengan bahasa yang lembut. Laki-laki luluh loh dengan kelemah lembutan, betul nggak? Iyalah, iya kan? Iyalah, nggak kena. Nah, gitu terus. Nah, ibu jelas ibu ya. Alhamdulillah Bu, tapi jangan galak-galak tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Tapi mungkin Poppy belum bisa untuk umrohin papi gitu, tapi insya Allah jamaah yang di rumah masih di Islam itu Indah dan masih di tema kita hari ini adalah apa Pak Ustadz? Itu. Pak Ustadz lupa ya, jangan-jangan janjimu palsu. Janjimu palsu. Kalau gitu gini aja deh. Kalau tadi misalnya kita udah mendengarkan tausiah, sudah